Ya, aku udah live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di JCC, jumpa kesayangan kita semua. Malam hari ini kita akan membahas hasil daripada diskusi Amir kita di Zoom sebelah tentang briefing nanti debat antara si Hussein Irak itu bersama Ustadz kita dalam format berbahasa Arab. Tapi di dalam briefing itu adanya yang miskomunikasi dan pertanyaan Amir kita nggak bisa dijawab. Akhirnya di sana tidak kondusif dan cenderung krodik. Itu kira-kira pengantarnya. Banjul, silakan Pak Jul yang buka sendiri. Ya betul, ada sedikit cerita ya di Zoom mereka karena saya melihat ada undangan untuk membriefing masalah debat antar negara, yang mana itu pihak dari Sofiatul dan kawan-kawan mendatangkan seorang pria yang bernama Hussein, yang kabarnya dari Iran, untuk berdebat dengan pedebat Muslim yang ada di Indonesia. Dari informasi itu saya menindaklanjutin, tapi kapasitas saya itu sebagai seorang amir ke sana, karena ini perlu saya tindaklanjuti. Karena ini perdebatan lintas agama, makanya itu penting saya harus tindak lanjuti. Saya diundang ke sana, tadi jam 9 saya udah masuk ke sana. Di situ ditemui oleh seorang host, namanya Mas JP. Di situ sekitar 25 menit, 27 menitan mereka itu berbicara, saya hanya diem. Mereka mengusulkan perdebatan satu, moderator dan debatornya itu bahasa Arab. Oke, saya terima karena kami di sini punya pedebat yang pinter dan ahli sekali dalam berbahasa Arab. Keduanya lagi disepakati ataupun diajukan tanggal 29 Januari tahun 2022 pada jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur. Saya terima. Bagian barat maksud saya. Dan mereka mengajukan tema tentang Al-Fatihah atau surat asal muasal Al-Fatihah. Oke, saya dengarkan saja, saya terima. Terus masalah sesi di dalam perdebatan itu, ini siapa ini? Bentar nih, ya, bentar ya, ini tadi suara saya ini keputar dia. Jadi sampai di mana? Dan terus untuk teknik perdebatan itu adalah 10 menit pembukaan, 5 menit tanya jawab sebanyak 5 kali, dan 10 menit closing. Dan ada hal-hal yang lain yang saya kurang paham karena berbahasa Inggris, saya sendiri nggak ngerti bahasa Inggris. Setelah mereka berbicara, giliran saya bertanya kepada mereka. Yang saya tanyakan cuma satu. Kalau kalian mengadakan perdebatan lintas negara ini, dan saya ulangi lagi ya, kalau kalian mengadakan debat lintas agama, saya hanya satu pertanyaan, apakah kalian punya legalitas? Penting itu saya tanyakan, karena apa? Saya tidak mau membawa saudara-saudara saya yang jago berbahasa Arab sebagai pendebat bahasa Arab di sana diacak-acak oleh mereka, di-framing oleh mereka. Dan kalau itu terjadi penghujatan, mereka akan dengan mudah kabur dari sana. Tidak ada pertanggungjawabannya. Makanya itu, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, saya mempertanyakan legalitas kalian apa, organisasi apa. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan satu surat pun legalitas di dalam diskusi itu. Si Husin tadi sempat memperlihatkan secari kertas, entah itu kertas apa, entah bungkus kacang atau apa, saya kurang paham. Dan si Husin juga mengaku S1, S apa itu, harus saya nggak terlalu mudeng. Yang saya tanyakan cuma legalitasnya si Husin ini apa. Dan langsung aja si Sofiatul nyolot dengan kata-kata yang cukup frontal ya, dia sepertinya kebakaran jenggot. Nah, diskusi terus bergulir, saya cuma hanya satu saja mempertanyakan legalitas kalian. Karena ini penting sekali teman-teman, apalagi lintas negara. Kalau ada sesuatu bagaimanapun di sana, kami di JCC siap mempertanggungjawabkan. Nama saya, nama Dewan Suro sudah ada di Bareskrim. Sudah tercatat di sana. Sedangkan siapa di sana? Sofiatul, rumahnya di mana? Alamannya di mana? Kita nggak tahu. Si Hussein, alamannya di mana? Rumahnya di mana? Kita nggak tahu. Dan juga semua yang ada di Zoom tersebut
Kita tidak tahu alamatnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sana sampai penghujatan yang fatal, ataupun pemberitaan ayat suci, mereka dengan mudah melarikan diri. Mereka akan mudah bersembunyi. Nah, atas dasar-dasar itu, saya tetap mempertanyakan mereka. Tapi ya mereka kelakuannya kayak begitu. Tidak mau mempertunjukkan. Tidak mau, tidak ada legal standingnya, tidak ada. Saya katakan berarti kalian itu grup liar kalau begini. Kalau grup liar model begini bukan lawannya JCC. Karena kami berbicara ini pertanggungjawaban kami kepada hukum ada, jelas ada. Alamat saya jelas terpampang di kepolisian ada. Alamat Dewan Suro, Mas Yan, Ustadz Sugi, Mas Yuma, Ustadz Kamarudin, Kelvin, dan juga Mas Yudi yang di Pasuruan ada semua data-datanya. Kalau JCC membawa suatu misi dalam perdebatan, kami berani mempertanggungjawabkan semua risiko dan akibatnya, baik secara hukum. Karena kami punya kapasitas untuk itu. Sedangkan mereka itu tidak punya, secuil kertas pun tidak punya. Begitu Mas Andi, cerita sepintasnya. Moga yang lain mau mempertanyakan? Diputar dulu kali videonya Pak Jul dikit. Oke ya, kita putar. Ini sebagai contohnya tadi. Ini awal saya masuk. Ini saya agak panjangkan karena tadi sekitar 5 menit saya menunggu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. You wait, brother. You still here to wait for the other. Okay. Assalamualaikum Lilianto. Assalamualaikum Hussein al-Batal Shuaib. سلام عليكم عم روحك مين بطل السلم How are you? Suaranya nggak ada Bang Andi. Oh iya, sorry nggak di share son. Easier in Arabic. Ulang. Sorry. السلام عليكم لليانتو. السلام عليكم حسين البطل شلونك؟ نورت اخوي علين. سلام على الخون عماك وعم روحك. امين عفا يا بطل سلمي شمت والروح الشمس عن مين؟ عافية امين. Hi Hussein, how are you? Hello. Fine. Hello Hi Ellen, how are you? How are you? Good. How are you? Fine, thank you. بارك مار عليك. بارك مار يا آلها. بارك مار للشان يا رب. يا مشيحة. باسم يسوع. مشيحة يعني المسيح. مشيحة. المسايا يعني مسايا. We speak Aramaic. Good. Aramaic مو Which one is easier? Arabic or Aramaic? For me, Aramaic is easier than Arabic. Okay, guys. It is already the time. Now at 9 Indonesia 9 p.m. 5 p.m. Hussein time, and we have Mr. Zulfikar here. Okay, Pak Zu, silakan Pak Zu. Ya, selamat malam buat semuanya ya.
Selamat malam Pak Zul. Ya, selamat malam Mbak Sofiatul. داخل هذا المسلم الين داخل هذا المسلم ويانا موجود. السلام عليكم. Assalamualaikum Pak Zul. Ya, Waalaikumsalam. كيف الحال؟ Ya, bagaimana Oke. ini? Ya, jadi Pak Zul mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nanti diterjemahkan sama Bu Sofi atau bagaimana? Saya bisa cuma bahasa Indonesia sama bahasa Jawa aja. Lainnya saya nggak bisa. هم العدو فاحذرهم الين هم العدو Oke. فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إن شاء Kalau الله. gitu Bu Sofi terjemahkan ya nanti ya. Halo. Halo. Oke. Bu Sofi nanti terjemahkan. Pak Zul ngomong apa nanti ke Alan. Kenapa? Alan bisa, Pak Zul nanti ngomong bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan tolong ya, biar Alan atau Husin ngerti ya. Oke. Oh, terjemahin ke Inggris. Oke ya, nanti biar disampaikan ke Husin. Oke, silakan Bu Sofi, bagaimana? Sudah ada Pak Zul, kita mulai aja ya, biar nggak Iya. lama-lama Pak Zul ya. Iya, udah malam di sini soalnya. Iya benar, Pak Zul. Gimana kalau kita rekam ini nanti kita gimana Pak Zul? Saya rekam ya. Boleh, silakan, Saya rekam nggak ya. apa-apa. Oke. Buat dokumen kita ya. Iya Boleh betul. yes, Memang. right? Boleh yes. Itu repetis. Memang. قبت بين Yeah. قبت بينهم We will record the meeting, brother. Oke, I will record the meeting. Hang on, brother. Oke. Recording in progress. Oke, go ahead, Bu Sofi silakan. Ya, silakan. This is Mr. Sulvikar. I think he's the representative of the ZCC. Go on. Silakan Pak. Ya, selamat malam buat semuanya ya. Ya, saya dapat undangan ini dan apa dan bagaimana tentang modul diskusi kita yang akan kita adakan. Saya serahkan kepada teman-teman di sini apa dan bagaimana. Saya mau mendengarkan dulu. Silakan. Basically kemarin kita sudah technical meeting. Jadi Bapak date-nya kan sudah kita set up Januari 29. Ini ada bulinsi nggak ya? Oh, bulinsi nggak ada. Jadi date-nya kita sudah set up 29 Januari. Apakah pihak Bapak sudah setuju? Sudah setuju? 29 Januari. Oke, jamnya Pak? Jamnya dikondisikan saja, kiranya teman-teman yang dari Timur Tengah ataupun di luar sana itu nggak sampai terbentur tentang kerjaannya maupun aktivitasnya. Kita sesuaikan aja kok. Okay, so they agree on January 29. The date is already set up, brother. At what time do you want, Brother Hussein? Brother Jay, can you translate for me? الين موجود؟ لك ترانسليت الين ترانسليت. Alan, brother Alan. Alan. I think Alan is sleeping right now. Alan. No. I'm sorry. I'm in the news right now. No, go Yeah, ahead. brother Alan. ZCC has already agreed about the date, January 29. But what time? They said. What time? Yeah. Brother Hussein, what time do you want to? يا ساعة تريد 29 بالشهر اللقاء يا ساعة تريد. إذا كان بمثل هذا الوقت فأنا موافق. Around this time. It's fine. Up to you, brother, because we can adjust to your time. How about He said around this time. Yeah. How about 8 p.m.? What do you think? So it won't be too 8 p.m. here, so what time is 8 Brother p.m. Hussein? 4. I think 4 p.m. your time. 4 p.m. afternoon. Is that okay, Hussein? 4 بأي وقت؟ Watch time for يعني For Indonesian time, 4 o'clock. No, 4 Brother Hussein time. Okay, good. 4 Brother Hussein time. So 1 hour. So 1 hour from now, exactly. Okay. Before. An hour before now. Oh, an hour before now. Yeah. This is at 9 o'clock, brother. This is 9 o'clock on Indonesian time. So maybe we can make it 8 o'clock Indonesian time. It will be like 4. Oh, you guys are exactly the same as my time. So you guys are at 9 o'clock right now in Indonesia, and in the night time. Yeah, in the United States. Okay. Yeah. And Brother us Jay, in the United Brother States Alan. are at 9 in the morning. Yeah, Brother Alan, can you do this January 29 at your time? 8 a.m. your time, Alan. 8 a.m. our time.
Jadi gini ya, tadi Pak Jul tuh masuk ke dalam. Mestinya sih si Alan sama si Husen tuh nggak perlu masuk kalau briefing gitu. Masa orang briefing technical meeting gitu diajak gitu begitu. Mestinya yang mengadain dulu gitu ya. Kayaknya menyita waktu lama gitu. Yang jelas persyaratan semua yang diajukan oleh mereka itu kita tulis semua gitu. Satu, debator berbahasa Arab, moderator bahasa Arab. Topiknya itu surat Al-Fatihah. Tanggalnya 29, jamnya jam 8 WIB. Semua oke ditulis Pak Jul. Saya membantu nulis. Kemudian deal semua itu Pak Jul mau bicara. Belum 1,5 menit langsung disela oleh Sofiatul dengan ada emosi gitu. Kira-kira begitu, ada tanggapan? Bang, silakan. oke, saya Bang. Saya sedikit ya. Bentar Pak Ustadz Ahmad. Ya, silakan. Bentar aja Bang. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan Firdah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Zoom maupun yang ada di live comment. Kami melivekan supaya tahu bagaimana rapat ini sebenarnya rapat harusnya tertutup. Tidak ada membahas apa-apa, hanya membahas bagaimana jadwal perdebatan antara orang Indonesia yang berbahasa Arab dengan orang Irak atau Husain yang berbahasa Arab juga berdebat, berdiskusi. Temanya sudah jelas tadi, salam Fatihah. Sebenarnya Husain itu hanya mengikuti aja jadwal itu. Kalau memang benar-benar ini dilibatkan sama Alan Ameriki. Ini orang Arab kebangsaan Amerika kali atau apapun itulah, apa Green Card atau Arab Amerika Pak maksudnya. Iya, walau alam bisawab Pak. Itu ya. Yang pasti apapun itu yang pasti gini, harusnya tidak harus diikut sertakan antara JCC dengan Zoom-nya tuh oleh Bu siapa ya orang Amerika juga. Debatornya nggak usah ikut dulu, cukup panitia. Iya, betul. Itu harusnya panitia aja. Ya. Yang Pak Jul nanyakan cuma satu, kenapa harus kebakaran jenggot? Kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Simple kok. Simple. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tipe-tipe Husain ini memang penghujat ya. Tadi baru dia dengar yang masuk itu dia sudah tanya, itu sama Muslim itu. Terus dia bilang Assalamualaikum. Kemudian yang Alan itu tadi menambah itu, bisa diputar lagi itu. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membunuh mereka semua. Itu belum apa-apa loh ini. Ini belum apa-apa loh. Coba diulang Pak Ustadz, apa maksudnya? Coba diulang. Itu yang pakai bahasa Arab tadi. Yang antara Husain sama Alan. Ya. Betul itu Ustaz. Ini bakar runyam ini. Karena ini orang, dia tidak mengerti hukum-hukum Indonesia. Di sini kali Pak Ustadz. Berulang itu, Ustaz lebih mengerti itu. Iya sebentar Pak, sabar dulu. Kedengaran nggak? Marhaba. Halo. Ya udah, biar Pak terwakil. Hello brother. Yeah, wait brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam brother. You wait brother. We are still waiting for the other. Okay. Yang ini Pak Ustadz, bukan? Lanjut. Lanjut. Yang waktu pertama Pak Zul masuk. Dimundurin ya. Lanjut ini kan. Oh ya ini. Oke. Pak Jul ngomong maksudnya. Iya. Kok enggak? Sebentar. Mau bicara nih. Ini ya. Assalamualaikum Lilianto.
السلام عليكم حسين البطل شلونك؟ نورت اخوي علين. سلام لك. سلام لك. سلام على الخون. سلام على الخون. عماك وعم روحك. امين امين. عفا يا بطل سلمي سلمي. شمة الأورا والروح تتشارس على المين. عافية. امين. Hussein, how are you? Hello. Fine. Hello. Hi Ellen, how are you? How are you? Good, good. How are you? بارك مار. Fine, thank you. بارك مار عليك. بارك مار يا آلها. بارك مار للشانن يا رب. يا مشيحة. باسم يسوع. باسم يسوع. مشيحة يعني المسيح. مشيحة. المسايا يعني مسايا. We speak Aramaic. Aramaic. Good. Aramaic. Which one is easier? Arabic or Aramaic? For me, Aramaic is easier than Arabic. Okay, guys. It is already the time. Now at 9 Indonesia 9 p.m. 5 p.m. Hussein time, and we have Mr. Zulfikar here. Okay, Pak Zul, silakan Pak Zul. Ya, selamat malam buat semuanya ya. Selamat malam Pak Zul. Ya, selamat malam Mbak Sofiatul. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Zul. Ya, Waalaikumsalam. كيف الحال؟ Ya, bagaimana ini? Ya, jadi Pak Zul mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yang ini ya, Ustaz. Enggak, belum. Dia bawa ayat tadi. Makan sama Bu Sofi atau bagaimana? Saya bisa cuma bahasa Indonesia sama bahasa Jawa aja. Lainnya saya nggak bisa. هم العدو فاحذرهم ألين. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أننا يؤفكون. Stop. Kalau itu Bu Sofi terjemahkan ya. Tadi Pak, dengar ya. Ya. Itu ayat dibawakan. Umul Ajuz siapa yang dimaksud dengan perempuan tua? Ini saya nggak ngerti di sini. Tadi dia sebut ada satu perempuan tua, Umul Ajuz. Yang lanjutin Ustaz. Kemudian dia mengatakan ini tadi kan qatalahumullahu anna yufakun. Nah, ini belum apa-apa loh ini. Makanya tadi saya bilang ini orang bukan pendebat ini tapi penghujat. Itu artinya apa Ustaz barusan tuh? Itu kan surat ayat-ayat perang. Allah membunuh mereka semua. Astagfirullah min salik. Nah ini makanya makanya saya tadi bilang coba saya dimasukin gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja sudah ini anggap aja pembukaan. Yang tadi dia bawain itu ayat Al-Quran berarti ya? Iya, itu kalau tidak salah di dalam surat At-Taubah ayat tentang peperangan ini. Sebentar saya carikan ayatnya. Sebentar, saya lagi di hotel ini masalahnya. Belum apa-apa ada langsung ke arah yang negatif thinking ya. Nah ini yang dimaksud Umul Ajuz itu siapa ini? Umul Ajuz ini siapa? Apakah perempuan? Itu yang Maya Murtadin tadi itu yang dimaksud itu. Perempuan kok yang dibilang Ajuz. Umul Ajuz itu bapaknya orang tua, ibunya orang tua. Siapa? Ibunya orang tua ini perempuan. Yang ada ibu-ibu di situ ya Sofiatul. Ibu tua Ustadz. Iya. Ustadz. Nenek lah. Iya berarti dia ngatain kaumnya sendiri yang di Melayu ini. Di situ kan cuma satu doang tuh. Mas Kelvin suka terlalu jujur. Oke lanjut, apa gimana Pak Ustadz? Lanjut kita itu sudah ya. Ini cuma saya mau tunjukkan satu aja itu, baru pembukaan sudah begitu. Apa kira-kira orang semacam ini nanti bisa berdebat dengan kita secara baik? Kalau tidak nanti akan ada hujatan-hujatan yang akhirnya berakhir dengan hukum. Saya yakin. Jangan dibongkar sekarang, Ustaz. Biar dia salah pas dialog aja. Makanya tadi tuh Pak Jul itu minta benar-benar legal standing yang penyelenggara ini, bukan debatornya boleh lah nggak tahu alamatnya. Penyelenggara ini gitu loh, bertanggung jawab nggak kalau terjadi apa-apa. Nah kalau memang nggak bisa bertanggung jawab, kita undang masuk JCC dijamin.
Gitu loh, itu maksudnya. Lanjut aja udah, lanjut kita simpel lagi. Lanjut aja dulu Bang. Halo. Halo. Oke. Bu Sofi nanti terjemahkan Pak Zul ngomong apa nanti ke Alan. Kenapa? Pak Zul nanti ngomong bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan tolong ya, biar Alan atau Husin ngerti ya. Oke. Oh, terjemahin ke Inggris. Oke ya, nanti biar disampaikan ke Husin. Oke, silakan Bu Sofi, bagaimana? Sudah ada Pak Zul, kita mulai aja ya, biar nggak lama-lama Pak Zul ya. Iya, udah malam di sini soalnya. Iya, benar. Pak Zul, gimana kalau kita rekam ini, nanti kita gimana Pak Zul? Saya rekam ya? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Buat dokumen kita ya. Iya betul. Yes, right. Boleh yes. Itu repetis. Yeah. We will record the meeting, brother. Okay, I will record the meeting. Hang on, brother. Okay. Recording in progress. Okay, go ahead, Bu Sofi, silakan. Yeah, silakan. This is Mr. Sulvikar. I think he's the representative of the ZCC. Go on, silakan Pak. Ya, selamat malam buat semuanya ya. Ya, saya dapat undangan ini dan apa dan bagaimana tentang modul diskusi kita yang akan kita adakan. Saya serahkan kepada teman-teman di sini apa dan bagaimana. Saya mau mendengarkan dulu. Silakan. Basically kemarin kita sudah technical meeting. Jadi Bapak date-nya kan sudah kita set up Januari 29. Ini ada bulinsi nggak ya? Oh, bulinsi nggak ada. Jadi date-nya kita sudah set up 29 Januari. Apakah pihak Bapak sudah setuju? Sudah setuju. 29 Januari. Oke, jamnya Pak? Jamnya dikondisikan saja, kiranya teman-teman yang dari Timur Tengah ataupun di luar sana itu nggak sampai terbentur tentang kerjaannya maupun aktivitasnya. Kita sesuaikan aja kok. Okay, so they agree on January 29. The date is already set up, brother. At what time do you want, Brother Hussein? Brother Jay, can you translate for me? ألين موجود؟ بدك ترانسليت ألين ترانسليت. Alan, brother Alan. Alan. I think Alan is sleeping right now. Alan. No. I'm sorry. I'm in the news right now. No, go ahead. Yeah, brother Alan. ZCC has already agreed about the date, January 29. But what time? They said. What time? Yeah, brother Hussein. What time do you want to? يا ساعة تريد 29 بشهر اللقاء يا ساعة تريد. إذا كان بمثل هذا الوقت فأنا موافق. Around this time, it's fine. Up to you, brother, because we can adjust to your time. He said around this time, yeah. How about 8 p.m.? What do you think? So it won't be too 8 p.m. here. So what time is Brother Hussein? 4. I think 4 p.m. your time. 4 p.m. afternoon. Is that okay, Hussein? 4 p.m. Watch time for Indonesian time, 4 o'clock. No. 4 Brother Hussein time. Okay, good. 4 Brother Hussein time. So Ini 1 hour. dulu dong, Bang Andi. Before. Ini bodoh banget ini penyelenggaranya, serius bikin lama. Langsung aja dipastiin jam berapa gitu kan, bisanya dari penyelenggara gitu. Nanti partisipan tinggal ngikut. Ini tanya gini kelihatan banget ininya ya. Kelihatan banget nggak profesionalnya gitu. Emang Yunani nggak diajarin profesionalitas bikin event gitu supaya ya itulah, karena mereka nggak ada pengalaman di bidang IO. Bagus ininya penyelenggaraannya nggak ada gitu aturan muamalah di dalam keyunanian gimana ya sih? Pertama ilmu komunikasi nggak ada, pengalaman IO nggak ada, legal standing nggak ada, kamu gimana? Intinya gini Bang, kalau saya mau ikut komen sedikit bentar Mas Kelvin. Banget. Jadi sabar Mas Kelvin ya, karena kenapa? Maklum ini Oten itu sepanjang sejarah perdebatan Islam Kristen di Indonesia nggak ada satupun yang ngadakan orang Indonesia, orang Kristen di Indonesia ini, semuanya orang Islam. Jadi kalau Kristen ngadakan perdebatan, ya ngadakan dialog lintas agama, pasti nggak profesional karena mereka cuma tahu gratisan gitu loh. Ngadakan debat di dunia nyata aja semua Muslim ininya penyelenggaranya.
Kristen mana mau modal gitu loh. Apalagi dulu kan tahu sendiri perdebatan itu hanya diadakan di dunia nyata gitu. Yang habis uang ya nggak sedikit lah, puluhan sampai ratusan juta. Kristen mana ada duit untuk mengadakan itu. Mereka cuma ada duit buat beli Indomie untuk kristenisasi, itu fakta. Ya, itu aja mungkin tambahannya. Lanjut Mas Kelvin. Iya, ini apa ya? What time, what time, what time, terus aja gitu kan sampai lebaran ini, lebarannya Tritung cabang Arab. bikin susah gitu. Dari sini aja udah kelihatan ya bahwa keterbelakangan mereka ini memang universal. Ivan bilang nggak cuma di Indonesia para penghujat ini keterbelakangannya, yang di cabang Arab pun sama gitu, sama yang Tritung cabang Arab yang hidup di Amerika tadi itu ya, lucu-lucu mereka ini. Ya lanjut silahkan. Izin barangkali 8 o'clock Indonesian time, it will be like 4. Oh, you guys are exactly the same as my time. So you guys are at 9 o'clock right now in Indonesia, not in the nighttime. Yeah, in the United States, Okay. yeah. And Brother Jay, Brother Alan. 9 in the morning. Yeah, Brother Alan, can you do this January 29 at your time? 8 a.m. your time, Alan. 8 a.m. our time, 9 a.m. Or 9 p.m. your time. 8 p.m. your time. Okay, no problem. أما سين ساعة بالأربعة ضبط قولتك يريدوك كيف 29 بالشهر ما يخالف؟ ايه عادي good. Yes. He said it's okay. 4 o'clock. 4 o'clock Baghdad time. Okay, you okay, Brother Alan? Brother Alan, okay. Yeah, he said Brother it's okay. Alan. 4 o'clock. Yes. Yeah, Brother Hussein is okay. What about you? I'm okay. Dua arah gitu ya. Al-Fatihah aja kan itu satu arah gitu. Let me translate. The date and the time is okay. Now the topic. اوكي. يا موضوع تفتح. Yeah. موضوع الفاتحة وأصل سورة الفاتحة. So the topic is going to be the Ya, origin. kami untuk masalah topik terserah kalian lah. Up to us. So it's about the origin of Al-Fatihah. Apakah Pak Sul setuju? Iya. Kami selalu siap apapun itu. حقيقة سورة الفاتحة عليك حقيقة. Okay, they said okay, brother. They said okay. He want to add one more thing. He said the true. Ya, untuk lebih akuratnya lagi, kita membahaskan dua arah gitu ya. Al-Fatihah aja kan itu satu arah gitu. Let me translate. The topic is going to be the true origin, not the original, the true origin of Surah Al-Fatihah. Yes, Yeah. the true. Topiknya akan Oke, saya dulu ya. Oke, pertama tidak profesional yang mengadakan. Sebenarnya kan kita Muslim ini mengajak debat dengan si Husain. Kalaupun dapat nomornya Husain, kita langsung ke Husain. Kita yang ngadain. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan ditanya lagi ke Husain atau ke siapa Alan ini. Apa hubungannya Alan? Penerjemah antara Arab dan Inggris gitu maksudnya. Ya itu Mas Yan, yang terjadi di sana, saya berbicara nggak dihiraukan, tapi saya simak aja, nanti dilihat aja di sekitar 30 menitan itu mereka akan ribut lebih keras lagi karena saya menanyakan legalitas. Di sini betul. Mereka itu membuat tantangan berupa asal usul muasal Al-Fatihah. Di situ saya serobot, ya jangan searah dong, harus dua arah, tapi nggak berani sepertinya atau pura-pura nggak dengar itu. Jadi saya coba bertahan aja di situ Mas Yan. Saya bertahan untuk mendengarkan semua apa yang dicakapkan. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini tadi saya temukan itu. yang akan kita ajukan adalah Mas Andi, asal muasal surah Al-Fatihah. Ya Ustaz, silakan. Itu tadi ada di dalam surat At-Taubah seperti saya bilang, tapi ayatnya ayat yang ke-30. Ayat ke-30 itu pada akhir ayat yang jadi ini olok-olokan ini. Ini kalimat yang dikatakan oleh penterjemahnya Husain tadi adalah kalimat olok-olok. Artinya kan mereka tidak mempercayai bahwa di ayat ini kan dikatakan qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yudha'una qaula alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Nah ini
Jadi tadi itu dia itu mengolok-olok kita ini. Jadi seolah-olah itu nggak benar itu. Mana ada orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Lah itu. Tadi itu sebetulnya sindiran olok-olokan itu. Dan di sini diartikan mereka meniru ucapan orang-orang sebentar, yang ke-30 ya. Orang-orang yang kufur, Allah melaknat mereka. Jadi tadi dia kan yang atas tidak disebut sama dia. Jadi ini sudah saling memahami antara Husain sama penterjemah. Makanya dia cuma mengatakan semoga Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Nah, ini yang disampaikan. Qatalallahumullahu anna yufakun itu tadi. Jadi ini kalimat olok-olokan tadi itu. Ngolok-ngolok muslim lah artinya. Yang berpaling dari mereka. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ini Bang Juma, silakan Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi geli ya melihat mereka ini ya. Akibat daripada sudah tidak adanya debater Kristen di negara ini yang bisa kemudian membawa dalil dan data akurat tentang agama mereka, sehingga mereka harus ngemis-ngemis kepada orang yang bisa bahasa Arab. Lupa mereka ini bahwa Islam diutus oleh Allah di atas muka bumi ini justru menundukkan sejazirah Arab. Muncul kemudian sekarang odong-odong hanya karena modal bisa bahasa Arab. Materi-materi tentang apa yang kemudian ingin dibahas tentang apa tuduhan terhadap Al-Fatihah. Ini orang-orang tidak punya ilmu ini. Ya, orang tidak punya ilmu. Sekiranya orang kayak si Husain ini bisa bahasa Indonesia, saya katakan bahwa dia levelnya kayak si pendeta agung tuh, yang pernah menginjili binatang-binatang. Mirip dia tuh. Tidak ada ilmu sama sekali. Dituduhkan Al-Fatihah itu adalah saduran daripada kitabnya Bani Israel, dari kitab Tanak, kemudian naskah yang kemudian disadur dari Sidur Hapakha. Dari mana datanya itu? Jangan ustaz yang levelnya tinggi deh. Kita aja di sini bisa melumpuhkan dengan satu pertanyaan kepada mereka. Kalau mereka menuduhkan kemudian bahwa Rasulullah itu menjiplak Al-Fatihah, itu menjiplak dari kitabnya orang-orang terdahulu. Oh, berarti Rasulullah pernah melakukan pernah melakukan kajian, pernah melakukan studi banding, pernah melakukan penelitian terhadap kitab-kitab terdahulu. Kita minta bukti itu. Ini hanya tuduhan-tuduhan murahan yang kemudian bisa mau dipertontonkan. Ya, harapan kita, sahabat-sahabat sekalian, di situ kan ada Sofiatul tuh, yang kemarin menjual tuh, ingin nantang kita tuh. Nah, sekalian aja sampaikan nanti, dampingi oleh Sofiatul, habis misalnya Husain dengan siapa ustaz yang bisa berdebat, nah, kasih waktu kepada saya juga untuk si Sofiatul ini, yang nantang-nantang kita. Materinya sama, supaya orang Indonesia itu tercerahkan bahwa kebenaran Islam itu dari sejak dulu itu sudah melumpuhkan sejazirah Arab, termasuk Irak. Kalau muncul kemudian dedengkot ya daripada Abu Jahal, ya nggak masalah, yang kayak begini mah kecil. Nah, kemudian apa yang dipertontonkan oleh tim mereka ini sangat-sangat tidak profesional. Ya, memalukan gitu loh. Hanya untuk kemudian mengambil satu narasumber dari orang mana ini? Orang Irak ya? Irak. Orang Irak. Satu orang Irak yang dari Syiah. Ya, dari agama Syiah kemudian mencoba untuk mau menerjemahkan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an Al-Fatihah itu disadur dari kitab Tanak miliknya Yahudi. Wah, hebat sekali. Tuduhan yang berdasar dari mana itu? Ya, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa sahabat-sahabat sekalian. Ini materi yang sangat-sangat luar biasa kalau misalnya mereka bisa uraikan dan bisa membuktikan. Artinya bahwa ketika mereka membuktikan secara akurat, justru itu juga ada sisi positif. Bahwa ternyata memang Tuhan yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu sama dengan Tuhan yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang jadi masalah itu mereka. Dari mana mereka itu menjiplak
himne Plato, kalau bukan himne Plato dari Yohanes itu. Nah, ini yang perlu kita kasih ruang memang, kalau memang mereka itu benar-benar ingin berdialog secara akademisi, ya, secara ilmiah, silakan aja. Dan kita minta bukti. Kalau misalnya Rasulullah, misalnya dia benar-benar meniru apa yang kemudian tertulis di dalam kitabnya orang-orang terdahulu, misalnya di Al-Fatihah dituduhkan, katanya di situ disebut Beshem Elohim, Har-Rahman, Har-Rahum, dan seterusnya. Itu di data mana di dalam kitabnya orang-orang terdahulu yang ada di situ? Kemudian susunannya ada kemudian. Di mana dituliskan? Mana kemudian literasi yang mereka gunakan untuk menuduh? Kalau tidak ada, berarti mereka hanya dengki dan seterusnya. Nah, jadi saya berharap kalau memang ini harus terjadi, silakan aja. Supiatul silakan masuk. Nanti kita akan ladeni si Supiatulnya. Begitu barangkali sahabat-sahabat sekalian untuk sementara. Makasih. Mantap. Yuk kita dengarkan ya videonya. Mungkin agak saya percepat ini karena di situ ribet sekali. Ya. Bentar ya, saya catat dulu. هل ذو الفقار هو اللي راح يناظرنا؟ ذو الفقار هو اللي الفقار is going to debate with us? No, he's not, brother. He cannot speak Arabic. He's just like the representative of this ZCC. يقول لك لا هو ما يعرف يحكي عربي خطيان. Ada lagi? Topiknya itu terus gini Pak. Jadi nanti kalau kita bisa kita bikin beberapa kali saja. Jangan, saya sudah pernah mengalami kalau dua orang, jadi campur aduk, orang nggak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kali ini topiknya tentang Al-Fatihah saja. Nanti kalau Bapak mau bahas misalnya manuscript of the Bible, kita akan bahas, kita akan set another date. Jadi nggak kecampur-campur. Ya, jadi biar penonton mendapatkan sesuatu pengajaran dari kami. Gitu Pak Zul. Jadi kita bisa buat beberapa kali di Zoom, gitu ya. Nggak apa-apa. Gantian ya, di Zoom, jadi Pak. kita Zoom bisa nanti, Pak. Baik, sudah selesai kalian? Beberapa kali, Pak. Sudah selesai? Jadi satu ini satu topik ya, gitu ya Pak. Yang saya tangkap ini tanggal 29 Januari 2002 ditetapkan jam 8 malam. Pembahasan masalah Al-Fatihah kan, itu permintaan dari kalian kan, agar ya, betul. Ivan Villa di luar sana itu bisa mendapat pelajaran kan, begitu kan? Iya, jadi kalau mau another topik, nanti kita set another time supaya juga kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau campur-campur itu udah susah. Saya udah ngalamin soalnya. Jadi satu topik, stay on the topic, ya. Oke, karena kita bukan debat, tetapi kita mau memberikan satu edukasi. Baik, itu udah saya catat. Sudah ada masukan yang lain? Iya, belum selesai Pak. Terus maksud saya ada masukan yang lain? Ada tambahan yang lain? Enggak, topiknya itu saja. Terus sampaikan kalau misalnya mau another topik, kita akan bisa buat beberapa kali kan, nggak masalah dong, benar nggak? Boleh. Ya, jadi lebih enak dengan narasumber yang juga berganti-ganti, ya kan? Gitu kan? Nah, itu terus kemudian we were gonna add brother 2 tergantung brother and then تقول لك اول 10 دقائق تختم ختام. He said okay. Yeah. من سيدير الحوار؟ Okay. Majority Muslims, I think the YouTuber, the channel YouTuber, so they all listens to him. Oke, like jadi the head of them. Yang perlu saya tahu kepada kalian itu, perkenalkan dulu siapa itu yang pakai baju biru itu siapa dan lainnya itu siapa. Biar saya itu kenal. Karena dari tadi kan kita belum perkenalan. Silakan. Nah, di sini dibuka data-datanya Usel. Tolong disimak teman-teman ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Disimak, dicatat kalau perlu. He wants you to introduce yourself and also Brother Alan. Now? Yes. Okay. My name. Let me introduce myself first. أخوي يريدوني أتعرف روحي بيهم وأنت راح أعرفك بيهم، بس خليني أول شيء تعرفني أنت بذاتك لهم حتى أحكي لهم منو أنت. تفضل قل لي أنت منو، شنو قضيتك، شنو قصتك, so I can translate it to them first and then later I will talk. يلا حسين. Yeah. He wants you to introduce yourself and also Brother. Yeah, he's about to introduce himself, and I'm going to do the translation. He's going to go first, and I'm going to translate for Hussein. Go ahead, Hussein. علينا احكي عن نفسك لو عن نفسي. أنت نفسك. Go ahead. تمام.
أنا حسين العراقي. He's Iraqi Hussein. Ya, namanya Hussein Al-Iraqi. كنت مسلم سابق. He was an ex-Muslim. Dia seorang ex-Muslim. الآن أدرس في كلية لاهوت حتى أحصل على شهادة دبلوم. He's right now studying Christianity and Christian scholars and all that to get his diploma. Ya, dia belajar kekristenan sekarang, sekolah teologi untuk mendapatkan gelar S1. فمتخصص في مناظرات وحوارات المسلمين. He's specialized in Islamic debates, Islamic Christian debates. Dia spesialisasinya di Christian dan Islamic debate. فبأي المواضيع اللي يختاروها مواضيع إسلامية مسيحية مشتركة. And he specializes also, in he's just re-emphasizing that he's pretty good on an Islamic and Christianity matters in debate. Ya, dia menguasai materi-materi kekristenan dan juga materi-materi Islam. Baik, terima kasih untuk keterangannya itu. Terus keduanya lagi yang mau saya tanyakan itu ya saudara Husein. Di belakang kalian ataupun di belakangnya Husein mewakili siapa? Di bendera mana? Jelas saya. Dia seorang pribadi, Pak. Sebentar. Nggak ada yang lain. Iya. Saya itu mewakili teman-teman saya yang ada di dalam organisasi. Yayasan kami sudah terdata secara di Kemenhunkam. Jadi kami secara resmi kalau membuka diskusi sudah sah gitu ya. Karena kami sudah berbadan hukum. Itu satu. Jadi siapapun kalian yang berhadapan dengan JCC, tunjukkan kapasitas kalian, tunjukkan legalitas kalian. Itu nomor 2. Kalau kalian tidak ada legalitas, ya maaf, bagi kami itu ini nanti ada menjadi perdebatan yang liar. Itu 2, 3-nya. Sebentar. Iya, sebentar dulu. Saya potong di situ dulu. Saya belum selesai ngomong ini. Yang keempat. Di sini mulai kepanasan ini Sofiatul. Kita dengarkan ya. Saya tidak pernah menantang ZCC, Pak ya. Sebentar, saya itu cuma menjelaskan. Saya menjelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. I don't care about ZCC and who's behind you. Okay? We know who's behind you. That's the big people and the big money. Iya, saya ngomong dulu. Saya mau bicara dulu. Itulah kapasitas saya dalam berbicara. Kalau saya dipotong begini, saya tidak bisa bicara ini. Sebentar. Ya, saya tidak bisa bicara. Dia mengatakan kita nantang ZCC. Gue nggak peduli siapa ZCC, gue pernah nonton lu. No, don't say that, bro. Bilang, who's ZCC? I never watched that channel. Okay? And I don't care who's ZCC. Calm down. Silakan Pak. Iya, jadi saya mau melihat kapasitas kalian itu di organisasi apa. Itu satu, ya. Keduanya lagi, kalau kalian tidak punya organisasi ataupun berbadan hukum, jelas itu sebuah diskusi yang liar. Di acaranya. Jadi tolong masing-masing jaga emosi. Kita di sini kan bicara nih. Kita bicara, kita kan sudah dewasa semua kan, kita bicara baik-baik, gak apa-apa, kita dengarkan dulu apa Pak Zul ngomong sampai habis, baru Bu Sofi boleh ya. Iya, jangan kepanasan dulu dong, karena saya juga berhak untuk bicara gitu loh. Karena saya yang saya wakili itu banyak orang. Ya, yang saya wakili itu banyak orang. Jadi prinsip dari JCC itu akan menantang siapa saja. Satu ya. Dan siapa yang ditantang itu hanya orang-orang yang punya kapasitas. Itu nomor 2. Dan setelah punya kapasitas, apakah berbentuk legalitas? Itu ada. Apalagi si Husein ini bukan ada di Indonesia. Kalau kalian menyelenggarakan percakapan di sini, memang belum. Saya belum selesai bicara ini. Murtadin nggak ada di Indonesia. Kenapa? Coba moderator Mas JP tolong dihentikan itu. Bentar, saya baru putus saya ini. Sorry, bentar. Teman-teman. Tolong panggil Bu Lindsay ke sini dong. Bentar. Okay, calm down. I will translate it for you. Just calm down, okay? Come on. Teman-teman tolong. Jadi kan gini, kita bertemu di sini untuk bicarakan hal ini. Jadi kan kemarin itu Bu Lindsay sudah kirim undangan ya debat ke teman-teman di CDC dan kita undang Pak Zul di sini kan untuk bicara baik-baik. Jadi nggak apa-apa Bu Sofi, kita dengarkan dulu apa kata Pak Zul. Makanya saya belum selesai kok langsung nyolot dulu Bu Sofi itu. Kita tidak pernah nantang CDC loh. Siapa yang kirim undangan? Mereka yang nantang. Sebentar Bu Sofi. Oke, yang menantang kalian itu siapa, orangnya siapa? Saya nggak tahu. Lah kan nggak tahu jadinya kan? Kau tahu-tahu ujuk-ujuk JCC menantang. Oke.
Sebentar. Itu loh, perlu diluruskan. Dulu baiknya biar ini jadi enak perbicaranya. Kalau kayak gini, kita jadinya. Ini ya Pak Wati, kalau dia menanyakan organisasi legalitas is out of the box, okay? Yeah. We are not organization. I know that, but still we have to listen to him. We have to listen to him. What he wants, we have to listen. Jadi kita bisa jawab nanti. Kalau tolong Bu Lindsay masuk dulu ke sini Pak, dia dengerin apa yang Gak bisa. Beliau di rumah sakit soalnya, nggak apa-apa. Makanya Bu Lindsay sudah saya kasih link, beliau di rumah sakit. Jadi biarin Pak Sul ngomong dulu. Ya, dari tadi saya itu kalian berbicara, saya itu menyimak loh. Saya itu menghormati kalian. You show off, okay? You show off that you are a big organization, something blah blah blah. We don't care. I don't care. Loh, kalian menuduh show off, jelas saya tunjukkan kapasitas saya. Tell him. What is your capacity, brother? Even your professor afraid of me, huh? What is your capacity? Your professor is. Ya berarti ini aja kalian sudah nggak bisa menunjukkan kedewasaan kalian. Apa yang mau diteruskan? Itulah. You scared? Please. Come on. Are you scared to talk to us, bro? We are not, listen, we are all Arabic people. No organization, nothing helping us. We are poor. We have 7 Arab. Kita punya 7 orang Arab di sini. Kalian mau yang mana? Choose one. We have 7 Arabic people here. You choose one. We are just people who became Christian, and we want to tell you about Christians Alan. and how wrong was the Muslims. It's okay, Alan, brother. It's okay. We give him time because we invite him to come to here to discuss about this. We gave him time. It's okay, brother. We will answer later, okay? We will answer this all later. Give him time. Let me translate to Hussein. هذا متخبل وخايف منك بيقول لك انتوا منو اللي جواكم يا مؤسسه. Ya, silakan dikomentari itu. Ditanyakan legalitas sudah kebakaran jenggot mereka itu. Silakan. Sebelum Bang Juma, saya dulu Bang sedikit ya Bang ya. Ya, silakan. Ini yang mau ngadain siapa sih? Itu pertanyaannya. JCC atau Sofiatul? Itu yang pertama diadain. Pak Jul itu mengadakan. Kalau kita yang mengadakan live ya, berarti orang-orang yang live di Indonesia kan di sana pun nggak masalah. Tapi kami orang Muslim adalah para ustadz yang akan berhadapan dengan siapapun lah. Mau 3 dia tadi bilang, mau 7 kayak mau 8 murtadin Arab sana, monggo. Hanya 1 kami di sini, atau 2 atau 3 bisa. Itu pertama. Ini yang keterlaluan si Sofiatul nggak bisa bahasa Arab, dia pakai bahasa Inggris. Inilah translating yang gabrul, saya bilang. Perlu waktu coba dari Indonesia ke Inggris ke Arab balik lagi, Inggris ke Indonesia lagi. Ini model apaan? Itu Sofiatul waktu ditanya legalitas yang mengadain itu siapa? Dia bilang Lensi mana? Saya tahu dia di Florida, Amerika. Ini kita buka-bukaan aja. Dia di Amerika. Apakah negara Amerika yuridiksinya sama dengan Indonesia? Kalau ada apa dengan Ustadz kami, siapa yang bertanggung jawab? Ataupun sebaliknya, kalau dia menghujat seperti halnya tadi dari awal, siapa yang bisa melaporkan dia penghujatan? Ini untuk kaum oten-oten memang botol, monggo. Saya keras ngomong. Kami jelas di sini. Ada nama saya pribadi di sini, ada nama Pak Jul, Kelvin, Pak Alim, dan yang lainnya, termasuk Pak Yudi. Kami udah tertera di sana. Kalau ada apa-apa kami masukkan, nggak masalah. Kami berani untuk hal itu. Tapi kalau ada apa-apa dengan kalian, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini Sofiatul, Anda mulutnya comberan. Anda berbahasa dengan tidak, ini soal JCC, nggak masalah. Saya pun kami nggak perlu Anda siapa? Anda nggak ada keilmuannya. Itu aja Bang Jul, terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang lainnya? Sedikit Bang, kalau nggak ada yang lain. Boleh silakan. Baik, jadi Shopee ya, Shopee sepatu atau siapalah namanya ya. Begini loh, ada baiknya kamu belajar sama si Husain. Ya, apapun ilmu tertinggi yang bisa Husain miliki untuk menjatuhkan Islam, kuasai itu. Baru hadapi kami. Nggak usah bawa-bawa orang itu. Saya tahu orang itu levelnya di negaranya kayak Edi Sidabutar di Indonesia ini. Hanya karena dia modal orang Arab kemudian gitu. Ya enggak lah. Edis juga kalau pintar bahasa Arab juga miripnya sama itu. Nggak pakai otak. Satu. Jadi baiknya Anda semua yang sudah punya koneksi dengan si Uceng, lu pada belajar. Ayo berikan kami materi tentang apa lagi? Nah, selain daripada tuduhan Al-Fatihah itu menjiplak. Kuasai semua itu. Habis itu kamu berdebat dengan kita. Gitu loh. Gak usah bawa-bawa kalau begini cara kamu menjamu. Baru juga persediaan untuk membicarakan tanggal hari. Baru ditanya legalitasnya kalian udah kesurupan. Jadi buat Sopiatul dan timnya minta materinya, kalian kuliah sama dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 10 tahun, 50 tahun. Habis itu kalian kuasai, datang ke kita. Kita berdialog. Kalau kemudian Anda semua sudah mendapatkan materi, oh Al-Fatihah, ya, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Beshum ela yesrai Elohenu, itu diambil daripada kitab Esra, misalnya. Diambil dalam kitab Esra 5, nomor 1. Ayat 2 Al-Fatihah itu diambil dari Daniel 9, nomor 9, misalnya. La Adonai Elohenu Harahehim, misalnya. Silakan aja bawa data itu ke sini. Tapi siap-siap malu. Kalau menghadapi orang yang sedikit lebih paham kitab Anda daripada Anda, hati-hati, Anda akan jadi malu. Ketika kitabnya Bani Israel mengatakan, Beshum ela Yisrael Elohim, kemudian Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti benar sembahan Bani Israel dan sembahannya Islam sama, tuyul. Lalu yang mati di tiang salib, ya, Kristus telah menebus kita di atas tiang salib dengan cara terkutuk, mati di tiang salib. Mana kesamaannya dengan kitabnya Bani Israel? Tunjuk. Kalian harusnya malu gitu loh. Pokoknya sekarang kamu kuasailah ilmu apa yang dari Uceng itu. Kalau perlu minta liurnya seduk gelas, kirim ke Indonesia, minum. Supaya ilmunya itu pindah ke kalian. Hadapi kita di sini. Begitu. Ya, kamu menuduh Al-Fatihah ayat ketiga itu diambilnya dari kitabnya Bani Israel misalnya. Ya bagus kalau begitu. Artinya kesamaan daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran sama dengan apa yang datang kepada Bani Israel. Kan kalian cuma comot-comot tuh. Ayat pertama berkaitan dengan Esra 5 nomor 1, Daniel 9 nomor 9. Al-Fatihah ayat kedua, ayat ketiga itu bersamaan dengan apa yang ada di Mazmur 30 nomor 9. Yang ada di Mazmur 27 nomor 11 itu adalah ayat keempat. Ulangan 8 ada ayat kelima dan berarti apa yang kami sembah sama dengan sembahannya Bani Israel. Bishum ela Yisrael Elohim. Sama Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sama berarti sembahan kami sama. Yang jadi pertanyaan itu adalah Kristus telah menebus kita dari hukum Torah dengan cara mati di atas tiang, dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Cek ternyata yang dikutuk mati di tiang salib adalah penjahat kelas kakap. Boleh? Kamu samakan dengan Tuhanmu. Kalau kami Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata si odong-odong mengatakan itu ambil dari Esra 5 nomor 1. Alhamdulillah. Beshum ela Yisrael Elohim. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, mampukah kemudian Anda menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melakukan penelitian, pembelajaran, studi banding, pernah melakukan
critical text terhadap kitabnya Bani Israel, ada sejarah yang bisa Anda tunjukkan bagaimana Rasul dan sahabat itu memiliki kitab Tanakh. Bisa Anda tunjukkan, atau itu murni dari Sang Pencipta alam semesta yang datang mewahyukan, sama mewahyukannya kepada para nabi terdahulu berkaitan dengan apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia, penyembahannya terhadap esensinya. Nah, sekarang sederhana, kalau kemudian Anda sudah menemukan Al-Fatihah berdasarkan penelitian odong-odong kalian itu adalah jiplakan, oke? Tunjukkan siapa yang kemudian melakukan penelitian sehingga menyadur layaknya filsafat Hermes Plato yang kemudian ada di dalam kitab Anda. Ayo, Arab mana yang kemudian datang ke Israel sana belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Aramaik, kemudian berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian membukukan Quran. Siapa? Abu Bakar kah? Said kah? Utsman kah? Atau siapa? Tunjuk data itu. Yang ada kemudian hanyalah kesamaan yang kebetulan mirip. Bagaimana kemudian kitabnya Bani Israel sama pernyataannya Tuhan pencipta alam semesta kepada mereka dengan persamaan yang ada dalam Al-Quran yang Allah menyatakan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena mereka ini memang nabi, mereka ini memang utusan dari sumber yang satu. Kalau ada kesamaan, bukti bahwa Islam itu bukan agama baru, bukti bahwa Islam itu adalah penyempurna dari ajaran terdahulu. Nah sekarang Tuhan terkutuk mati di tiang salib. Nenek Mukipir mana yang menemukan di kitab perjanjian lama miliknya orang Yahudi, kitab tanahnya orang Yahudi? Nggak ada itu. Jadi terakhir pesan saya, ya, Sopiatul, kamu bisa bahasa Inggris, Ci Uceng bisa bahasa Inggris, kurang apa lagi? Lu belajar sama dia, habis itu lu hadapi Bang Sul menggunakan bahasa Jawa dengan materi yang kamu dapat. Begitu toh? Daripada orang kau bawa ke sini yang levelnya hanya kayak Edi Sidabutar, kamu dipertemukan dengan kami, kemudian pakai translate bahasa sampai 2 kali, kemudian yang banyak ngomongnya kamu. Orang berbicara mengenai legalitas, situ udah kepanasan. Ya, karena pada dasarnya memang kalian tidak suka yang namanya legalitas. Kalian tidak suka. Kitabmu tidak punya legalitas dari Yesus. Tuhanmu tidak ada legalitasnya dari orang-orang Yahudi. Rasulmu itu adalah tidak punya legalitas dari Yesus. Jadi memang agama kalian itu tidak punya legalitas. Kitabmu aja tidak ada keabsahan dari pengajaran Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal karangan Matius dan seterusnya. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi non-legalitas memang yang kamu suka itu. Sementara kami ini orang terpimpin, orang terpelajar. Ketika kita ingin melakukan sebuah yang lebih besar, hal yang lebih besar kepada masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat di negara kita ini, kudu wajib resmi. Bukan asal-asalan, seperti Allah. Ya, saya kira begitu. Silakan Anda belajar ke Uceng. Habis itu, Sofiatul, orang pertama yang akan kau hadapi saya. Zulkifli Mabas. Oke? Mudah-mudahan Anda menonton ini. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Saya jawab dulu ya. JCC banyak yang bisa berbahasa Inggris. Debator JCC banyak yang bisa berbahasa Arab, ngerti teologis, ngerti Islam, ngerti Bible. Siap. Di sini banyak yang ready untuk itu. Ya, untuk Sofiatul tadi itu dia ajukan oleh Pak Jul itu, Anda nggak mau mendengarkan bahwa moderatornya berbahasa Arab, debatornya berbahasa Arab, ditranslate masing-masing. Itu tadi konsepnya di sana. Tapi Pak Jul baru ngomong 1 menit, Anda udah berak kapur, nggak bisa mendengarkan orang dengan baik. Yang resen Mas Yonatan, jurnalis Muslim, Sang Joki dan Mulai Reski. Siapa dulu nih? Silakan. Saya dulu Bang Andi, sebentar aja Bang Andi, sebentar aja. Ya, saya sih mau berpesan aja ya sama kalangan Kristen ya. Saya lihat kalangan Kristen itu duitnya banyak ya, ngambil dari YouTube gitu loh. Pada banyak yang cari makan dari YouTube, masa nggak mampu sih untuk membuat legal standing gitu kan, untuk meresmikan sebuah organisasi. Nah, tolonglah gitu loh. Punya uang, monet gitu. Saya yakin kalian monetasnya itu lebih dari 10 juta dan bikin yayasan itu ya
akta notaris itu semua 10 jutaan gitu loh. Masa nggak punya duit gitu loh untuk meresmikan ini sebuah organisasi kalian di Kemenkumham, bawa ke notaris gitu loh. Apa perlu saya pinjemin duit gitu untuk kalian melegalkan organisasi kalian gitu? Itu kan lucu gitu loh. Masa nggak mampu sih cuma 10 juta gitu loh, datang ke notaris dan mengaktakan gitu loh organisasi kalian biar terdaftar di Kemenkumham. Legalitas itu sangat perlu gitu loh. Semua organisasi, semua badan yang mengadakan dialog lintas agama gitu loh, itu semuanya resmi, saya katakan resmi semuanya. Jadi kalian harus melegalkan, harus mengurus legalitas organisasi kalian, baru kalian mengadakan debat, biar nggak disebut ecek-ecek gitu kayak gitu. Mungkin itu aja tambahannya dari saya, Bang Andi, saya kembalikan, terima kasih. Asian Foundation yang sering mengadakan debat ini punya legalitas, alamatnya lengkap, ada di sana, yayasan gitu loh ya. JCC juga ada. Oh, ada si Edis lagi ngoceh, naik aja. Silakan Mas Yonatan, apa siapa? Silakan. Dikit bang. Dan duluan aja silakan. Ya, dikit bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung bang. Setelah menonton tadi, ternyata pertama manajemen event organizernya si Sofi ini tidak jalan, dikarenakan masalah waktu saja dia tidak masih menjadi kendala gitu kan. Yang kedua, jikalau terkait masalah translator, seharusnya Sofiatul itu kalau bilang menguasai bahasa Arab, otomatis dia harus mentranslatekan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi Sofiatul seakan-akan bolak-balik Arab, Inggris, Indonesia, melempar kepada Alan mentranslatekan lagi kepada Husain. Yang ketiga, Husain ini ternyata setelah kita telusuri, tadi pada saat dia mengakui bahwasanya dia adalah seorang mahasiswa S1 gitu kan, ex-muslim. Artinya levelnya ini masih anak kuliahan bang. Dengan demikian, berarti ilmunya masih dalam tahap dia belum menguasai penuh terhadap keislaman maupun Kristenan. Dalam arti dia mengklaim dirinya sendiri. Yang keempat, si Alan tadi mengatakan, saya punya teman 7 orang Arab Kristen. Artinya dia mengklaim, saya di backup oleh orang-orang Arab Kristen gitu kan. Tetapi pun saya mendengar dari bahasa Arabnya juga bahasa Arab pasaran gitu kan. Sedangkan Husain, dia bahasa Arabnya sedikit ngaco gitu ya. Yang penting dia ngomong aja bahasa Arab, seakan-akan kita bodoh dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan Sofiatul pada saat ditanya oleh Bang Julfikar, dia sepertinya kepanasan, kepanikan, atau jangan-jangan prediksi saya, Sofiatul ini mirip-mirip nanti kayak Kasman ataupun si Paul Jeng, atau menghujat nanti akhirnya. Mungkin itu jadi tambahannya Bang, terima kasih. Dikit ya, bentar ya. Oke, saya dong dari tadi nih. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku yang berada di sini dan segenap kaum muslimin yang hadir di JCC yang sangat kita cintai ya. Memang kalau kita melihat seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Juma ya, kenapa mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya bisa mereka hadapi dengan mereka belajar ke orang-orang murtad atau orang-orang Syiah dari Arab itu ya. Tetapi justru membuat keribetan yang sebetulnya tadi juga sudah kepanasan ketika ditanyakan tentang legalitas. Gitu ya. Nah, ada satu hal teman-teman. Mereka mengatakan bahwa suratul Fatihah disadur atau diciplak dari ayat-ayat biblos mereka. Jelas ini adalah sebuah cocokologi ya. Bagaimana tidak cocokologi? Apabila di dalam Torah terdapat satu ayat katakanlah tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Contoh di dalam Sefer Shemot ya, Perek Eshrim pasal ke-20, Mishpar atau Pasyuk Stayim ayat kedua, Anochi Hashem, Anochi Adonai, Anochi Yod-Heh-Vaveh, Anochi Yahweh, yang mereka baca Yahweh ya, Elohecha, Lo Yichyeh Leha. Aku adalah Allah, aku adalah Adonai, aku adalah Tuhan,
Aku adalah Allah Tuhanmu. Apakah ketika ada terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat ke-14 yang mengatakan innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Apakah mereka juga akan menyamakan, oh ini mengutip dari Sefer Shemot dari kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Ya kalau memang demikian, Al-Quran ini, Islam ini turun karena Islam ini agama samawi, agama yang meluruskan kitab-kitab terdahulu. Tetapi tidak kemudian disimpulkan bahwa Al-Quran menjiplak Torah atau menjiplak Jabur atau menjiplak Injil. Karena hanya ada kemiripan mengenai ayat. Di dalam hadis sendiri, saudara, bahkan kalau kita melihat sirah nabawiyah, tidak ada seorang Yahudi pun yang komplain, tidak ada seorang Kristen pun yang kemudian komplain, yang mereka pada saat itu sangat gencar ya, pemberontakannya, sangat gencar kritisnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak jarang, sering banget berdiskusi dengan mereka. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, di dalam sebuah hadis yaitu Tirmizi dengan riwayat yang hasan sahih, ya, lam yangzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan, ya. Rasulullah bersabda ya tentang suratul Fatihah, bahwa suratul Fatihah itu tidak pernah sebelumnya diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Jabur, di dalam Al-Furqan, semisal Al-Quran, semisal suratul Fatihah itu. Jadi di dalam hadis sendiri dijelaskan tidak pernah ada ayat yang kemudian atau sebuah surat yang sama yang pernah diturunkan di dalam Jabur, yang diturunkan di dalam Taurat, yang diturunkan di dalam Injil. Kalau mereka mencatut Jabur atau Mazmur ya, Mizmor David ya, atau David, kemudian dicocokologikan, oh ini surat pertama, ayat pertama Al-Fatihah mengutip Mazmur ini, kemudian Al-Fatihah ayat kedua mengutip ini jelas cocokologi, karena Al-Fatihah diturunkan secara langsung, sebagaimana analogi tadi. Apakah ketika berbicara tentang ketauhidan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad dikatakan suratul Fatihah mengutip Markus 12 ayat ke-29? Tentu tidak. Bagaimana? Karena Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ajaran tauhid yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, begitu. Jangan kemudian karena hampir sama kemudian cocokologian ini menyadur. Tidak, kawan, ini harus dijelaskan ya. Dan satu hal lagi, benar apa yang dikatakan Ustadz Jumat tadi, kalau berani ya udah mereka pelajari dari Subsen, kemudian berdebat dengan apologet muslim yang ada di Indonesia. Ini tidak mungkin mereka lakukan. Kenapa? Karena sekarang ini apologet muslim di atas angin. Mereka kepanasan sehingga harus mendatangkan murtadin odong-odong dari Syiah, yaitu Hususen ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pada ustaz-ustaz yang ada di Sub JCC ini, kemudian saudara-saudara seiman, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin kalau pembahasan tentang inti daripada materi surat itu, mungkin saya bukan kapasitas itu. Saya cuma mau menanggapi, ini kan sifatnya undangan ya. Undangan untuk mengatur diskusi antara si Hussein dengan salah satu apologet muslim kita yang ada di Sub JCC ini. Itu barangkali intinya ya Pak Surya. Kita diundang ke sana. Nah, setelah sampai di sana saya melihatnya ini kok
Saya jadi bertanya, si Sufyatun itu kapasitasnya apa ada di situ? Apakah dia hanya kemampuan berbahasa Inggris? Moderator di situ bisa berbahasa Inggris juga. Kenapa mesti mengundang lagi Sufyatun untuk melakukan translate? Itu satu. Kemudian yang kedua, Sufyatun ini tidak bisa menempatkan diri sebagai translator. Dia di situ hadir sebagai translator, bukan debater. Jadi ceritanya apa yang dikatakan Pak Sus harusnya itu disampaikan kepada si Alan ini sebagai perwakilan penerjemahan daripada si Hussein. Nggak boleh ditambah-tambahin. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kemampuan si Sufyatun itu 0. Itu satu. Yang kedua, kenapa bukan YP saja melakukan translator? Ya, sebagai host. Itu kan menjadi pertanyaan buat kita semua. Jadi inilah menandakan bahwa si Sufyatun ini, saya cuma mau mengomentari Sufyatun di sini karena yang membuat gaduh di sini sebenarnya adalah Sufyatun. YP di sini dalam melihat ini saya melihat orangnya netral. Mau menempatkan bahwa ayo kita berdiskusi. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, masalah si Alan. Si Alan ini orangnya seperti tadi yang dikatakan Ustaz, walaupun mungkin saya tidak bisa bahasa Arab, berbahasa Inggris, tetapi sedikit saya bisa menganalisa maksud daripada kata-kata, ada selipan-selipan bahasa Indonesianya. Jadi benar-benar di sini menandakan bahwa orang-orang, saudara-saudara kita di Kristen ini, khususnya Sufyatun ini, dia tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, hanya betul-betul hanya mau menjerumuskan. Seperti Pak Sul tadi mengatakan bahwa menantang JCC. Itu kenapa sampai kebakaran jenggot? Itu karena apa? Kebencian di dalam dirinya tentang Islam, tentang JCC, tentang kemampuan apologet Muslim yang begitu hebat dan punya talenta yang sangat luar biasa. Kita di sini bukan berbicara masalah menang atau kalah. Kita di sini orang Islam meletakkan kebenaran di atas kebenaran. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Bang, lihat itu Pak Imron. Ya, silakan. Silakan. Oh, bentar Pak Imran ya, si Oji dari tadi Lanji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perencanaannya ini, bukan saya yang merencanakan tentang diskusi antara Hussein dengan salah satu guru kita. Saya bilang guru. Aduh, Hedis TV jangan dimasukin. Ini kita bikin perencanaan dan Sufyatun bilang siapa yang menantang dari pihak YAFM yang dari itu yang menantang, yang memberi undangan ke kita. Itu yang saya menjawab dengan pertanyaan dari Bang Yan. Dari pihak WAFM-nya yang menantang kita atau yang mengundang kita ke sana untuk berdiskusi dengan Hussein. Terus Sufyatun, siapa yang ngundang itu? Saya jawab, makanya Sufyatun kalau ini bukan dia yang merancang, tapi YP itu sebagai host dan moderator. Saya berkomunikasi dengan YP, itu kalem-kalem aja, itu baik-baik aja. Itu menandakan kita tidak membenci dari pihak Kristen. Makanya di Sufyatun dibilang sama kawan-kawan kita itu memang pengerusuh. Dari tadi Pak Jul dengan yang lain itu kalem, bikin perencanaannya kalem. Nah, Sufyatun rasa gerusuh ditanya tentang legalitas, kita balikin lagi, ditanya tentang legalitas. Kenapa kepanasan? Ya benar, kita mempunyai di JCC mempunyai legalitas, dan bila ada mengajakkan debat terbuka, kita diperbolehkan gitu. Memang kita di situ memang di bidang dakwah dan dialog. Makanya di Sufyatun jangan kepanasan lah, slow aja gitu. Kalau pengen diskusi dengan baik, dengan sopan dan berwawasan. Oke, dilanjut ya. Silakan yang lain. Silakan Bang Imran, monggo. Ya, halo Bang, kedengaran suara saya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Bang? Kedengar, Waalaikumsalam. Saya singkat aja sih Bang. Kalau saya melihat perdebatan
Supiatul tadi dengan Bang Jul itu, Supiatul sepertinya punya niat Bang, punya niat untuk menghujat di sini, bukan niatnya untuk berdiskusi, cuma menghujat. Kalau melihat dari anunya tata bahasanya itu, apalagi kan dia tidak bisa terkontrol begitu, itu artinya memang ada jauh-jauh hari sebelumnya dia bagaimana caranya dia bisa menghujat di sini, apalagi yang menghadirkan ustaz-ustaz yang ternama di kita kan. Jadi saya rasa kalau berdebat sama dia memang perlu legalitas sih kalau menurut saya. Jadi diskusinya terarah dan terkontrol begitu kan. Kalau seperti itu tadi kan bagaimana mau terkontrol? Itu aja belum terkontrol. Belum bisa dikontrol bagaimana maksudnya diskusi. Kita ini biasa berdiskusi juga Bang. Berdiskusi harus ada moderator, kita harus kenal siapa yang mengadakan diskusi, iya kan? Saya sering ikut diskusi di KMP apa segalanya. Kan kita punya legalitas, jadi kita tahu. Jadi kalau ada yang hal-hal yang dilaporkan kita bisa bertanggungjawabkan. Itu aja sih Bang niatnya Supiatul itu memang ingin menghujat dan kawan-kawannya, konco-konconya itu ingin menghujat sebetulnya, bukan untuk berdebat. Itu aja Bang Yan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. من اللي يعطيكم فلوس؟ من هو البروفيسور مالتك؟ قل له انا اطلع بقناه الكرمه المشهوره، قناه عندي فوق ال20 حلقه اقدم برامج على قنوات مسيحيه فضائيه. قل له كرمه. اوكي سو عندك 20 حلقه بالكرمه حاليا لو ما؟ عندي حاليا 20 حلقه على قناه الكرمه وقناه ABN Arabic Channel، ABN Arabic Channel والكرمه Channel، قناه فضائيه على الساتلايت النايل سات and هوتبيرد. ما راح اتذكر. اعطيني مجال. So he's a presenter of almost 20 series channels in the Al Karma TV. He has Brother Hussein has those program to he podcasts and present in the Al Karma TV. And also he said قلت شنو بعد حسين؟ هاي 20 حلقه في الكرمه، 20 حلقه بالكرمه، وعندي تقريبا انه هو تقريبا 10 حلقات على قناه ABN. And he has 10 series in Islam debate things in ABM channel. ABN Arabic channel. Yes. ABN. Ya, dia punya show program di ABN Arabic channel. Ya. بعد ايضا يوم الجمعه ايضا عندي حلقه على قناه الكرمه يوم الجمعه هذا الجاي. And every Friday, and this Friday he has a channel in Al Karma TV tomorrow. Ya, dia juga punya program di Al Karma TV, semuanya in Arabic. أنا ضيف دائم في القنوات الفضائية المسيحية كلهم. And he is a permanent host, representative in the Al Karma TV and also satellite channels. يعني دائما أطلع معاه. Sedikit-sedikit saya juga agak paham bahasa Inggris itu. Tapi yang saya tanyakan itu legalitasnya malah nggak karu-karuan jawabannya sih. Nggak tahu ini apa yang diomongin ini. Jadi Pak Jul kan nanya legalitas penyelenggara, bukan legalitas debator. Supiatul ini kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Ya lagian Pak Jul nanya itu legalitasnya. Bang Andi. Jadi tahu dia bahasa Indonesia. Jadi Husin ini dia menjelaskan bahwa saya ini sudah 20 kali mengikuti siaran TV Karma di Arab Sat. TV Karma ini adalah TV channel khusus untuk orang-orang Kristen. Jadi itu yang tadi dia jelaskan. Tapi yang kita tanyakan bukan itu, bukan itunya. Dan ini pendapat saya ya. Saya tahu persis kehidupan orang Arab ini. Baru aja tadi udah menghujat. Kalau orang dua ini betul ditampilkan ke Indonesia dengan didukung oleh Supiatul, bahkan orang-orang Islam tidak bakal kuat. Kita bakal debat keras loh ini. Ini kita bakal hujat-hujatan loh nanti. Kalau kita punya satu topik dalam ini, Quran yang akan dia serang, saya prefer kita sarankan dua topik, jadi dua arah. Kita ajukan juga Bible. Di waktu yang sama, kalau Supiatul kan kepinginnya
bebel sendiri, nanti Quran dulu dihabisin, habis gitu terus diputus ini. Dia akan lapor, nggak boleh, nggak ini, nggak bisa, udah habis kita. Kalau mau 2, gitu Bang, ini saran dari saya Bang. Betul itu. Jadi Ustaz tadi memang saya itu hanya menyimak ya. Itu kan saya belum selesai bicara, dipotong-potong. Apa yang saya tanya nggak dijawab dengan jelas. Mereka baper, marah-marah, ribut dengan temannya sendiri. Saya maunya sih nanti kalau itu ada legalitasnya atau apa dan sebagainya, nanti akan saya usulkan. Dia punya usul saya terima, tetapi usul saya juga apakah diterima dengan mereka. Kalau usul saya nggak diterima, ya nggak usah debat. Karena tadi mau usulkan asal usul surat Al-Fatihah. Rencana saya itu saya dengan teman-teman saya usulkan dengan ini asal usul juga ayat Amsal itu. Lah, iya. Itu rencana saya itu begitu. Tapi belum sampai ke sana, saya sudah dipotong-potong, di framing. Yang saya tanyakan A dijawab C, yang saya tanya C dijawab F. Ya begitulah sifat-sifat mereka Ustadz. Yang seperti kita saksikan itu. Ya. Iya, saya yakin ini ya, mohon maaf saya nggak ngerti ya tentang ini. Kalau kita sampai terjadi, pemerintah nggak bakal diem ini Bang. Ini karena pasti akan lari ke ranah yang lebih besar ini. Betul, makanya itu. Betul Ustadz, makanya itu kan. Saya antisipasi itu, legalitasmu kamu apa? Saya nggak kenal kamu. Sopiatu saya nggak kenal. Yang ada di Zoom itu saya nggak kenal semua. Yang saya tahu cuma ikon dan nama. Alamat kamu di mana? Kapasitasmu sebagai apa? Legalitasmu itu di mana? Dan semuanya tidak bisa dijawab, malah menampilkan yang enggak di TV apalah, di TV Karmata atau dan sebagainya. Saya kejar itu. Nah itulah mereka itu nggak mau diatur Ustadz ceritanya itu. Maunya mereka itu debat kayak gini. Ya benar seperti Ustadz tadi. Setelah mereka itu umpamanya saya iakan, mereka akan membongkar Al-Fatihah dengan narasinya sendiri, sedangkan kita nggak bisa mengcounter. Tapi sebelum itu saya tanyakan legalitas dulu. Nggak mau diundang lagi udah. Oh nanti ada cerita lagi Ustadz, ada cerita lagi nanti itu. Lanjut. Kita lanjut ya videonya ya. Pemicunya kalau saya Pak Sul itu yang membuat gaduh sebenarnya si Sofi itu. Oh jelas. Tapi iya, kita saksikan dulu videonya ya biar kita nggak ketinggalan momen. Yeah, he's always almost always it's their host in that program. Yeah, I think they got it. We recorded this, okay? Just give it to them, okay? I don't want to translate it because this came here and it's boastful. Like, who are you? Who's this Hussein? We are the big organization, and who are you? So give the recorded to them. Give them recorded in Arabic, Brother YP. I don't want to translate it. Oke ya, ini sepertinya kalian berbicara dengan diri kalian sendiri. Ini saya nggak diberi kesempatan bicara, jadi susah kalau begini. You can translate it for him, okay? I don't want to translate for him anymore, okay? Jadi apapun yang kalian katakan, tadi saya simak, saya dengarkan, saya catat. Di sini saya melihat kalian itu satu ya, tidak punya legal standing, itu yang saya tahu, itu satu. Si Hussein siapa saya juga nggak kenal, tidak punya legal standing. Zoom ini dengan Bu Sofiatul dan Mas JP juga tidak ada legal standing. Siapa? Emangnya gue kenal lo? Who are you? I don't. Lo kok langsung nyolot sih ini? Biarkan saya dulu berbicara. You said you don't know who's saying. Iya, dan ternyata kan kalian tidak punya legalitas untuk itu. Speak English. Ya. Semuanya itu saya terima dari moderator, debater, jam, tanggal sudah saya sepakati. Saya cuma mengatakan apakah kalian punya legal standing. Nah, kalau kalian tidak punya legal standing, jangan kepanasan dong. You and I never watch you. Iya, jangan kepanasan dulu. Saya tanyakan apakah kalian punya legal standing untuk mengadakan acara begini. Itu pertanyaan yang wajar, tidak usah ditanggapi dengan kepanasan dong. Loh, itu malah kepanasan kamu. Saya hanya mempertanyakan apakah kalian punya legal standing. Kalau tidak punya, ya ngaku tidak punya. English, please. Can you please don't speak English, sister. Mr. cannot speak English. One man at a time, one person at a time, please. When you guys talk, one person at a time, so I can understand. Brother Alan, Sophie, can you be quiet? Go ahead. Brother Alan, he said that they are a big organization, they have a legal standing, they can conduct the debate. But not us, we don't have the legal standing, he said. We are not even from any organization. What do you think about it?
يقول لك عيني هذا يقدر يسوي لك ينظم لك الديبيت المناظره وهو ما يعترف بالاخت صوفيا لانه هي مجهوله المصدر. انت شنو رايك بهذا الشيء؟ يقول لك انا ما اريد مباشره. So he wants directly with us. He wants to direct it with us only. Let Miss Lindsay handle them, okay? Brother Hussein, ya bagaimanapun kalian berbicara panjang lebar, saya hanya mempertanyakan apakah kalian punya legal standing, itu satu. Kalau kalian tidak punya legal standing, ya udah, itu aja. I can hear you. Stop. Hold on. One at a time. Ahsan Habibi, ya silakan dikomentari ribut di sana Ustadz. Jadi tadi kalau nggak salah saya dengar bahasa Inggrisnya, mohon maaf ya kalau dia mau bicara bahwa dia tidak si Hussein nih tidak punya legal standing dalam artian organisasinya, begitu ya, organisasi si Hussein. Nggak tahu Sofiatul kan belum jawab ya, Pak Jul. Yang keroknya Sofiatul, seperti halnya yang sudah seperti dia dulu di JCC sini. Bagaimana Sofiatul itu ya begitulah. Kalau nggak salah lawan Ustadz Unirifa atau Ustadz Juma kalau nggak salah dulu. Itu aja Bang Jul, monggo dilanjut yang lain. Ya yang lain silakan. Wakil itu tadi apa? Wakil itu artinya apa itu tadi Ustadz? Iya, jadi gini, apa yang diterjemahkan Husin, apa yang diterjemahkan ke Husin oleh penterjemah ini agak beda. Jadi bahasa Inggrisnya ke bahasa Arabnya beda tadi. Coba diulang sedikit aja. Itu pertanyaan yang wajar, tidak usah ditanggapi dengan kepanasan dong. Loh, itu malah kepanasan kamu. Saya hanya mempertanyakan apakah kalian punya legal standing. Kalau tidak punya, ya ngaku tidak punya. English, please. Can you please don't cannot speak English, sister. Mr. cannot speak English. One man at a time, one person at a time, please. When you guys talk, one person at a time, so I can understand. Brother Alan, Sophie, can you be quiet? Go ahead. Brother Alan, he said that they are a big organization, they have a legal standing, they can conduct the debate. But not us, we don't have the legal standing, he said. We are not even from any organization. What do you think about it? Stop dulu Pak. Tadi kan si Sofiatul itu mengatakan bahwa GCC itu adalah organisasi yang besar dan dia resmi, dia akan menantang. Jadi dia mempertanyakan apa yang Anda punyai di sana. Padahal yang Anda tanyakan kan bukan itu. Yang ditanyakan Pak Zul kan punyanya Sofiatul ini legal standingnya ada apa enggak? Ya betul. Ini terjemahnya malah beda itu. Terus coba bahasa Arabnya sekarang beda lagi nanti. Lanjut Pak. لك عيني هذا يقدر يسوي لك ينظم لك الديبيت المناظره وهو ما يعترف بالاخت صوفيا لانه هي مجهوله المصدر. انت شنو رايك بهذا الشيء؟ يقول لك انا ما اريد مباشره. So he wants directly with us. He wants to direct it with us only. Jadi penterjemahnya mengatakan bahwa dia ini tidak bisa melanjutkan karena Anda tidak mempunyai legalitas standing, punyanya Sofiatul ini tidak punya legal, jadi dia tidak mau berdebat kalau tidak ada legal standing. Ini yang diterjemahkan Kak Husin. Lanjut. Let Miss Lindsay handle them, okay? Ya bagaimanapun kalian berbicara panjang lebar, saya hanya mempertanyakan apakah kalian punya legal standing, itu satu. Kalau kalian tidak punya legal standing, ya udah, itu aja. I can hear you. Stop. Hold on. One at a time. Ahsan Habibi,
يقول لك انه هي عنده مشكله وياها، تقول انا ما اعرف هي من هي مجهوله المصدر واحده. قل لي لصوفيا اريد احكي معاه فقط ترجم الكلام بينه وبين، ارجوك قلها. Okay, Sophia, he wants Hussein to talk to that man only, and I will translate. Is that okay? Right now. He cannot speak English, brother. What do you expect? اذا قلت اوكي راح احكي يقول لك ما يحكي انجليزي. اوكي brother, hold on. Let Miss Lindsay handle him, okay? Let Miss Lindsay talk to him, okay? Matikan deh Bang Zul. Jadi Hussein minta bicara dengan Bang Zul satu persatu, nanti diterjemahkan gitu loh. Jadi dia inginnya Hussein ini bicara langsung sama Bang Zul, tapi tidak dikasih kesempatan sama si Sufyatul, tidak dikasih kesempatan dia. Ini penterjemahnya sudah bilang dalam bahasa Inggris, Hussein juga bilang terjemahnya dalam bahasa Arab. Dia bilang saya ingin berbicara langsung sama orang ini. Satu-satu saya ingin bicara, yang lainnya jangan ikut bicara. Maksudnya Hussein terjemahkan saja apa yang dikatakan oleh Bang Zul, tapi tidak dikasih kesempatan itu. Lanjut. I'm done talking with him. شو قالت له؟ يقول لك خلي مسلم يحكي يلا. Go ahead. Dr. Hussein, come on. احكي معي مباشرة أخوي الحبيب. شوف إذا كنت تبحث عن عنوان صوفية فأكو إله يحميها. I will translate it after it's done, brother Hussein. So okay, we just tell them that Miss Lindsay handle him. Who's handling who? Hold on. Who's handling who? Muslim handling who? This guy. أريد أحكي معاه. My question is, Zulfikar understand English? Okay. Gak bisa Bu, pakai bahasa Indonesia. Ora iso ngomong Jawa. Speak English. Hussein doesn't. Do you Hussein understand doesn't English? understand. Because Ora ngerti, aku iso ngomong bahasa Indonesia karo Jawa. Zulfikar ngomongnya pakai bahasa Indonesia, Lindsay. We have pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. 3 people is talking. I don't understand what's going on. Exactly. Because I want to respect Alan over here, so we have to speak English. So you have to bring somebody who can speak English. If you want to come to this Zul, kasih orangmu yang bisa bahasa Arab or English. So I want one man from your side who can speak Arabic or English come here right now. Kapasitas kamu menyuruh saya itu apa? Betul, Sofiatul. Kapasitas kamu menyuruh saya itu sebagai apa? Kamu nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Ya, sedangkan yang kamu tantang ini adalah orang yang berbahasa Inggris dan bahasa Arabik. Ya saya nggak peduli, tapi legalitas kalian kan nggak ada. Apapun yang kalian kata. Saya lagi ya, bentar. Ini Sufyatul ini memang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini kan yang ditanya Pak Jul adalah ya kelegalan organisasi Sufyatul ini dalam Jum ini apa? Bukan pembicaraan yang ditanya gitu loh. Kan yang mengadakan ini kan Jum Kristen di Indonesia nih. Jum ini ya bisa dipantau oleh pemerintah, punya dasar hukum nggak? Supaya nanti kalau ada apa bisa terpantau. Nah ini Sufyatul bahasa Indonesia nggak ngerti, lempar kemana-mana. Akhirnya apa? Salah pengertian. Malah dia tanya kepada si Hussein, kamu punya legal standing nggak sebagai debator? Bukan itu yang ditanya sepatu. Kamu yang ditanya itu menyelenggarakan panitia ini diketahui oleh negara. Kalau nggak diketahui negara artinya liar. Iya saya tambahkan barangkali Pak Ustaz kami liar ya, silakan Pak Ustaz. Bang Andi, jadi kalau yang saya tangkap tadi dari bahasanya Ustaz Ahmad, itu dari pihak Hussein itu juga tidak mau kalau yang penyelenggara di Indonesia itu tidak punya legal standing dari pihak Kristen. Bukan begitu kira-kira Pak Ustaz Ahmad? Bukan, dia menerjemahkan bahwa Hussein mengatakan penterjemahnya mengatakan bahwa tempatnya Sufyatul ini tidak punya izin gitu loh. Iya itulah. Ya benar berarti kan dari pihak si Hussein juga tidak mau ambil risiko melakukan perdebatan apalagi debat terbuka di Indonesia dengan orang yang mengundang mereka, artinya sebagai fasilitator mereka tidak punya legal standing. Panitia gelap nggak mau lah kalau panitia gelap itu. Ya. Dia nggak ada pernyataan itu dari Hussein. Cuma penterjemahnya mengatakan bahwa Sufyatul ini channelnya dia tidak punya legal standing legal standing. Ya. Jadi itu aja. Adapun jawaban dari Hussein tidak ada jawaban dia mau atau tidak mau.
Oh gitu ya. Iya. Kalau begitu memang kan yang sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah penyelenggara. Sebenarnya kan dalam muslim di sini kan objek ya. Mereka itu kan diundang untuk melakukan debat. Karena yang mengundang ini kan orang tentu mempunyai legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Sofiatun, kalau kita mau melakukan suatu diskusi atau apapun namanya, apalagi ini melakukan lintas negara, ini menyangkut masalah hukum. Ada dua hukum di sini, ada hukum internasional dan ada hukum nasional. Nah, kalau seumpamanya Anda mengundang orang luar, sementara Anda selaku penyelenggara yang mengundang mereka tidak punya legal standing, kalau terjadi apa-apa, apakah Anda saudari mau bertanggung jawab dengan hal itu? Nah, itu yang dipertanyakan oleh Pak Zulfikar tadi. Iya, benar Ustaz. Iya. Ya, kita lanjut videonya ya. Lanjut aja. Seandainya ini saya iakan kalau terjadi sesuatu di dalam percakapan itu sampai penghujat dan lain sebagainya, pertanggungjawaban kalian di mana? Pertanggungjawaban kalian di mana? Sedangkan bentuk legalitas kalian itu nggak ada. Nah, saya tidak mau membawa jemaah saya itu kepada ajang yang acak-acakan kayak begini. Begini saja kalian sudah acak-acakan. Ini kan menunjukkan kalian sudah acak-acakan kayak begini. Listen, brother, am I causing any issue as a translator, or do you want to bring an Englishman to talk to Hassan instead of me? He doesn't want to bring any English and apalagi kalian mengatakan itu orang luar negeri, harus jelas standing-standingnya itu. Brother, no Arabic, no English. Are you serious? Come on, man. La hawla wa la quwwata illa billah. They cannot speak Arabic, they cannot speak English. So what do you expect? Yalla, then you are running away from the debate, and you are running. You're declaring your failure and failure in representing your belief that you are running away. Itu udah menghujat itu. Coba itu udah menghujat dalam bahasa Inggris itu. Itu gimana kita mau lanjut kayak begini nih? Ini penterjemahnya yang menghujat ini. Betul. Kamu udah bisa bahasa Arab, udah bisa bahasa Inggris, aduh parah ini. Seperti agama yang enggak kamu, aduh sudah ada. Begini Pak Ustadz, yang pertama kan yang diadakan ini antara JCC dengan WHFM yang mengundang kami di sana untuk berdiskusian antara Husain dengan salah satu di JCC ini para Ustadz. Itu ya. Berarti yang ngadain itu dua. Kalau nggak JCC, WAFM. Yang ditanya Pak Jul itu soal WAFM yang mengadakan di sana. Iya. Itu. Jadi bukan soal si Husain yang si Husain punya legal atau enggak, masih bodoh. Termasuk orang Amerika nih, saya nggak mau ngomong Arab, Timur Tengah ini. Apakah dia orang Arab ini kadang-kadang ke Arab Saudi, Bang. Padahal di situ Arab itu dari Timur Tengah dari... Ya, Bang? Mungkin pemikiran orang-orang yang nggak tahu bahwa dikira Arab itu cuma Saudi. Arab betul. Itu nggak kurang dari 30 negara. Nah, ini kalau saya hanya sebentar Pak Peta. Yang kedua tadi berbahasa Inggris bahwa tidak ini kita baru mengajukan satu loh legalitas yang mengadakan ini di JCC atau di WAFM kan belum ke sana. Legalitasnya oke, dua-duanya sudah legalitas, mau di sana mau di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, belum kami mengucapkan ada narasi kita umbar bahwa nanti diskusi tidak ada penterjemah. Biarkan berdua ini berbahasa Arab dan moderator berbahasa Arab Indonesia, bukan berbahasa Arab Inggris. Kalau di sana Inggris monggo silakan. Hanya dua di sini. Arab Indonesia, bukan Arab Inggris, supaya jelas. Ya, itu format itu memang sudah saya rencanakan, teman-teman. Jadi nanti kalaulah itu jadi, ya itu bahasa Arab murni, tidak ada penerjemah. Itu permintaan saya, tapi belum sempat saya ungkapkan, ya ribut di sana. Kredit. Terus keduanya lagi, kenapa saya itu kenceng dengan legalitas? Saya nggak mau membawa debater saudara-saudara saya itu di ajang ecek-ecek kayak begitu. Saya nggak mau itu. Saya harus tahu siapa penyelenggaranya, di mana legalitasnya. Kalau ada, kita bisa cek siapa Sofiatul, di mana rumahnya,
Jadi kalau ada menghujat, terbukti menghujat, ya kita laporkan, alamatnya jelas. Itu tujuan saya. Saya itu justru melindungi teman-teman di sini. Bukan kami nggak berani berdebat dengan mereka. Ya mereka itu nggak mau membuka diri loh. Ditanyakan legalitas masih muter-muter kayak keong. Saya tadi saya ungkapkan, tadi sempat teleponan juga nih, setelah perdebatan selesai, itu moderatornya Mas JP itu kontak dengan saya. Dan dia juga setuju, ngerti dengan perdebatan saya. Tapi Mas JP menyatakan yang bikin kacau itu memang Sofiatul. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Dan nanti akan saya jelaskan ya setelah di akhir video tadi. Di akhir video ini nanti akan saya jelaskan percakapan saya dengan penyelenggara di sana. Artinya, saya itu melindungi baik pendebat Muslim maupun pendebat Kristen yang kalaulah kita itu jadi di bawah payung hukum. Nah kalau di situ mereka menyelenggarakan semua aturan mainnya itu saya turutin. Saya hanya mempertanyakan satu saja, legalitas kalian itu di mana. Mereka nggak bisa menunjukkan. Artinya mereka itu liar. Nah kalau liar itu ya bodoh saya kalau teman-teman saya ajak ke sana. Itu akan ya jadi hujat menghujat. Dan itu bukan tujuan YCC untuk menghujat itu. YCC dalam berdakwah, dalam membuat konten itu edukatif. Tapi mereka nggak mau model edukatif, nggak mau. Maunya ya meskipun mereka itu nggak terdata, katakan liar, mereka dengan PD-nya aja mengatakan ya boleh-boleh saja, nggak masalah, namanya perdebatan. Nah tapi ini kan ngawur. Nah, kami di sini di lingkup undang-undang loh itu. Dengan enaknya saja mereka itu akan melaporkan ke kita, alamat kita ada. Tetapi kalau mereka itu menghujat, bagaimana kita actionnya? Kan nggak bisa. Ya ini yang nggak ditangkap oleh Sofiatul dengan kawan-kawan. Maunya debat acak-acakan, dan kami JJC nggak mau kan begitu. Itu tujuan saya, teman-teman. Bukan saya itu nggak berani ya membawa kalian ke sana, bukan. Tapi harus saya perkuat dulu legalitas kalian di sana. Legalitas kalian yang ada di Zoom-nya Kristen maupun penyelenggara di sana harus jelas. Kalian bisa mencari alamat saya, nama saya itu ada di Bareskrim, ada kok. Begitu tujuannya. Ya silakan, Mang. Ya, sebentar dulu ke Ahmad Wakil dulu. Tolong Pak Ahmad bahasa Arab sampaikan kepada si Husain ini dan moderatornya yang orang Amerika itu. Sampaikan Pak Ustadz bahwa yang ditanyakan itu adalah legal standing penyelenggara di Indonesia dan disetujui debator berbahasa Arab. Gitu Pak Ustadz. Biar dia paham di sana Pak Ustadz bahasa Arab. Silakan Pak Ustadz. Ya. Kedua gini. Orang-orang ini apakah mereka tahu bahwa hukum di Indonesia tidak memperbolehkan untuk penista? Untuk menista itu tidak boleh. Mereka tahu apa enggak itu? Sepertinya enggak. Di bahasa Arab aja Pak Ustadz, kasih tahu biar dia paham. Gitu ya. Oke, tadi apa pesannya tadi? Bahwa yang diminta legalitasnya itu adalah penyelenggara yang di Indonesia ya. Penyelenggara di Indonesia itu tidak ada izinnya di Indonesia. Gitu, itu aja Pak Ustadz. Harus ada izinnya apa langsung aja dibilang Sofiatul itu nggak ada izinnya? Iya nggak ada, ilegal di Indonesia penyelenggaranya. Nggak, gini aja saya sampaikan bahwa penyelenggara itu harus izin untuk menyelenggarakan diskusi lintas agama di Indonesia, apalagi untuk lintas negara. Betul, Pak Ustadz. Ya. Dengan metode speaknya bahasa Arab, ya itu. Silakan Pak Ustadz. Terus saya tambahkan dulu Pak Adi ya. Udah, termasuk dulu. juga menjelaskan ke mereka tentang legalitas yang dimulai JCC juga Pak Ustaz. Iya. Iya. Itu aja, silakan. Oke, saya sampaikan ya. Masal khair ya Hussein, nahnu al-muslimin في إندونيسيا اللي كان يتحاور معاكم في قناعة حق سوفياتول هو ذو الفكار من ناحيته هو عنده زوم باسم ZCC فGCC هذا الزوم يعتبر زوم رسمية في إندونيسيا ولكن من الناحية الثانية اللي هو من ناحية الموقع حق سوفياتول ليس لها أوراق رسمية فهذا إذا حوار ما بين الأديان نفضل نحن
نتكلم في موقع لأنها أوراق رسمية وما بينهما نحن نتكلم من ما بين البلدان فنحن نفضل نقدر نتحاور في موقع اللي عندها أوراق رسمية فهذا إن شاء الله حتكون تفهم الكلام. شكرا. Baik, syukron. Kita lanjutkan videonya dulu biar kita nggak kehilangan momen. They keep asking us about the legal standing and organization because they cannot speak Arabic and English. They want to run away from this debate. شو يقول عليه؟ يا يقول لك الليجل ستاندرد مالتك شنو هي؟ الليجل مالتك والاورجنايزيشن مالتك شنو هي بعدين نسوي ديبيت. Saya juga ketawa ya melihat kejujuran kalian ya. Kalian jujur, ternyata kalian itu liar gitu loh. Nah kalau kalian itu liar ya tidak pantas kalian berhadapan dengan JCC begitu loh Bu Sofiatul. حسين دقيقة. Where is the link between Yang jelas saya datang ke sini sendiri ya. Yang jelas saya datang ke sini mempertanyakan kelegalitas kalian. Ini kan debat antar negara. Silakan. Debat lintas antar negara. Jadi diperlukan legalitas. Nah, yang saya khawatirkan kalau terjadi sesuatu hal-hal yang menyangkut masalah hukum, pertanggungjawaban kalian kepada netizen, kepada hukum bagaimana? Karena kalian tidak punya legalitas, artinya kalian liar. Wajar dong saya mengatakan begitu. Tapi kenapa kalian itu kepanasan? Mereka mau lari dari debate, Bu, karena mereka tidak bisa bahasa Inggris atau Arab. Ya itu kan harapanmu. Kami punya orang-orang yang pintar bahasa Arab itu punya. Ya, kalau kamu bisa punya bahasa Arab, bahasa Inggris, suruh mereka masuk ke sini salah satunya. Silakan. Ya kamu menyuruh saya itu sebagai kapasitas apa? Itu bilang. Sebentar ini di push apa ini? Ustaz Jul. Ini apa? Ya, kita ulang ya. Saya ulang itu tadi si yang menyampaikan bahwa dia mau lari itu Sofiatul. Kepada penerjemahnya Husin. Kemudian terjemahnya Husin itu tertawa dia. Oh ternyata dia takut. Dia mau lari cuman alasan surat-surat resmi. Itu. Jadi ini Sofiatul ini juga enggak benar loh ini. Coba dilanjut aja, dilanjut. Ini apa tadi yang ditunjukkan Husin tadi? Apa itu? Where is the link between Yang jelas saya datang ke sini sendiri ya. Yang jelas saya datang ke sini mempertanyakan kelegalitas kalian. Ini kan debat antar negara. Silakan. Debat lintas antar negara. Jadi diperlukan legalitas. Nah, yang saya khawatirkan kalau terjadi sesuatu hal-hal yang menyangkut masalah hukum, pertanggungjawaban kalian kepada netizen, kepada hukum bagaimana? Karena kalian tidak punya legalitas, artinya kalian liar. Wajar dong saya mengatakan begitu. Tapi kenapa kalian itu kepanasan? Mereka mau lari dari debate, Bu, karena mereka tidak bisa bahasa Inggris atau Arab. Saya ketawa itu. Saya sendirian bisa dikatakan lari. Boleh saya sedikit tanggapi enggak? Ya, silakan. Oke ya. Saya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena JSC ini adalah sebuah yayasan ya. Yayasan itu menurut undang-undang statusnya adalah badan hukum. Kalau badan hukum secara otomatis dia adalah subjek hukum. Jadi memang JSC harus tetap berisi kukuh ya. Kalau mau berdiskusi harus di mana dia ada legalitasnya. Ingat, teman-teman harus membedakan antara legalitas dengan legal standing. Karena legal standing menurut apa yang saya ketahui itu adalah pihak-pihak terkait yang berhak atau memiliki wewenang untuk mengajukan atau menggugat. Itu definisi legal standing yang saya ketahui. Mungkin lebih tepatnya adalah legalitas. Betul. Gitu ya. Nah, itu kan Ustaz Kang Yan juga ya kan. Jadi legal standing itu pengertiannya adalah pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau menggugat. Itu legal standing di dalam perspektif hukum. Nah, mungkin lebih ke bahasanya adalah legalitas ya. Jadi kesimpulan dari apa technical meeting ini seperti apa?
Dan saya punya usul, alangkah lebih baiknya JCC langsung saja ya, tanpa ada mediasi dari Sofiatul. Karena Sofiatul ini memang bukan orang yang cerdas dan bukan orang yang transparan, kemudian bukan orang yang objektif. Jadi lebih baik JCC mengajak si Al-Husain ini, Husain Al-Iraqi ini langsung untuk menghubungi JCC secara langsung. Jangan ada mediator dari si Sofiatul, karena ketidakobjektifan di dalam penerjemahan. Selain tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wahid mengenai mengenai tantangan ya, atau mengenai legalitas, tetapi harus disampaikan juga jangan menjadikan si Sofiatul sebagai mediator atau orang yang memediasi, karena ketidakobjektifan di dalam penerjemahan. Lebih baik yang bersangkutan diundang ke JCC secara langsung. Jadi saran saya kalau Ustadz Ahmad Wahid berkenan, mungkin disampaikan di dalam bahasa Arab agar yang bersangkutan langsung menghubungi JCC dan JCC melampirkan kontak person yang dapat dihubungi atau email biar kondusif. Karena kalau seperti ini nggak ada ujungnya pasti. Si Sofiatul ini bukan orang yang langsung saya jawab Mas Nandar. Jadi tadi itu hostnya ataupun mediator pertama itu Mas JP tadi sempat telepon-teleponan dengan saya omongkan apa adanya. Intinya apa yang saya omongkan disampaikan kepada Husain. Nah, apa dan tanpa campur tangan Sofiatul ya, karena itu pengaco itu Sofiatul. Apa dan bagaimana saya masih menunggu kabar dari saudara YP. Tadi saya ungkapkan, karena kami perlu legalitas apa untuk melindungi semua, baik yang Muslim maupun Kristen. Nah, kalau kamu datang ke JCC, kami siap untuk melindungi kalian. Rencananya mau 3 orang, 4 orang sama si Husain. Silakan. Nanti semua tak kasih moderator. Saya berkata begitu sebagai seorang amir dan saya punya legalitas. Jadi omongan saya itu A1. Dan insya Allah nanti akan diteruskan itu. Saya masih menunggu kabarnya. Begitu Mas Nandar. Siap. Bagus Ustadz Jul. Jadi jangan sampai ada si Sofiatul ini orang bukan pendebat, bukan itu penghujat 100 murni 100% penghujat dia. Bobrok akhlaknya, bobrok attitude-nya. Cuma modal bahasa Inggris sok jago. Makanya dia itu udah pusing sebetulnya. Dia udah disampaikan aja bahasa Arab Pak Ustadz. Sofiatul adalah penghujat di Indonesia. Sebentar lagi diproses hukum. Itu Pak Ustadz. Lebih baik kalau Husain mau diskusi dengan baik, langsung hubungi JCC. Begitu bahasa kata Ustadz. Kalau saya bilang begini, nanti kita undang aja langsung. Makanya tadi kan saya bilang kalau si Bang Zul bisa mendapatkan nomor teleponnya Husain, saya bisa berbicara sama dia dengan cara yang baik. Ya, siap, saya usahakan Ustaz. Saya usahakan. Iya, saya bisa berbicara dengan dia dengan cara yang baik, ngatur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Saya juga mungkin bisa nanyakan, kamu maunya apa? Kamu maunya apa diskusi ini? Murni Arab, Arab Inggris, Arab Indonesia, kita semua ada dan kita semua bisa. Itu nanti apa yang saya komunikasikan saya akan sampaikan ke Bang Zul atau ke Bang Yan. Saya pikir itu yang paling bagus. Sudah jangan melewati ini. Kalau memang harus pakai email, kita tulis email. Saya buatkan nanti email pakai bahasa Arab, kita kirim ke dia kalau harus pakai email. Jadi tapi kalau ini begini, jawaban terus nanti. Maaf saya potong tadi ya. Jadi begini, itu formasi sebenarnya Sofiatul itu karena biasa menggunakan Zoom itu, dan di situ ini informasi dari pemilik Zoom itu ya, si YP itu dia sebenarnya tidak masuk dalam formasi perencanaan perdebatan. Dia datang itu sebenarnya yaitu di luar pagar dia sebenarnya, tetapi dengan sok jagonya, sok ngatur lah dia itu, sehingga diskusi saya di sana itu mengalami kekacauan karena kedatangan si Sofiatul, dan itu diakui sendiri oleh pemilik host tersebut ataupun YP ya. Di situ ada gambarnya YP itu sebenarnya yang memoderatori, dan dia sendiri juga nggak suka dengan si Sofiatul itu. Dan setelah saya bicara apa yang saya bicarakan, saya undang si Husain ke Zoom JCC karena kami punya legalitas, dan si YP memahami hukum di Indonesia. Karena di luar negeri dia katakan nggak ada kenal masalah begitu. Nah ini berbeda Mas, ini Indonesia, kami nggak bisa main-main dalam masalah hukum, dan dia setuju. Nanti saya masih mendengar
menantikan kabar dari si YP untuk menyampaikan maksud saya kepada Husein dan kawan-kawan, silakan datang ke Zoom. Kami akan fasilitasi, kami akan lindungi. Dan satu lagi informasinya untuk si Husein dan juga melalui si YP, saya sampaikan, jangankan debat online, jika debat offline, kami sanggup dan kami akan membiayai si Husein itu pulang pergi sampai penginapannya, kami akan biayai, berikut hotelnya, berikut tempat pertemuannya. Kenapa? Saking pinginnya kami berdiskusi dengan si Husein ini agar suaranya yang sumbang, agar pemerintah itu bisa kita bungkam. Itu sudah saya sampaikan, Ustadz. Jadi ini saya tambahkan, Bang Jul. Mungkin kita back to basic ya, kembali ke basic pertama. Kenapakah muncul si Husein untuk kita ajak berdebat? Itu kan bermula dengan konten yang beredar tuh yang kita sudah tanggapin sama-sama ya. Kemudian di dalam waktu live kita itu kan kita kan yang menantang mereka, kurang lebih seperti itu ya. Saya luruskan dulu, JCC jamaahnya banyak, siapapun bisa mengaku JCC, siapapun bisa menantang. Tetapi suara JCC itu adalah saya dan berikut Dewan Suro. Kalau Dewan Suro yang berbicara itu suara JCC, kalau saya yang berbicara itu suara JCC. Nah, kalau itu di luar dikatakan JCC menantang, itu jamaah dan itu tidak punya kapasitas untuk menantang. Siapapun berhak menantang. Oke, Pak Sul. Saya lanjut. JCC melalui menurut saya atau melalui Dewan Suro tidak ada terlontar menantang, itu satu ya. Biar diluruskan, biar nggak salah paham teman-teman. Apa yang saya katakan, apa yang Dewan Suro katakan, itulah suara JCC. Di luar itu tidak ada pengaruh sebenarnya. Begitu, Aki Peta. Ya, oke, benar Pak Absul. Mohon maaf kalau saya mungkin salah itu ya, salah tafsir ya. Cuma kan dari bermula dengan itu, kemudian kan ditanggapi oleh Ibu Uti Watimena kalau tidak salah ya. Ya, menghubungi salah satu jamaah kita di sini sebagai penyambung lidah. Dari situlah bergulir sampai dengan saat ini. Kayak seperti itu. Jadi artinya kan kita hanya memengkanter apa yang telah dikatakan oleh si Husein itu nggak usah kita nggak usah flashback ke belakang. Ya, itu sudah berlalu. Nah, saya cuma flashback ke belakang nih, Pak. Ya jangan flashback ke belakang. Nanti kita tambah ruwet itu. Jangan flashback ke belakang, kita ke depannya. Bahwa JCC sekarang hari ini, saya sebagai seorang amir mengundang Husein untuk masuk ke Zoom JCC dan saya berjanji, saya berjanji kepada kalian, secara hukum dan lain sebagainya, saya yang bertanggung jawab. Ya, kalau Husein mendengar suara saya, entah di translate atau bagaimana, saya undang kalian ke dalam Zoom JCC yang sudah saya bicarakan dengan Mas JP yang punya host di FAM atau apa. Silakan ke sini. Kami akan lindungi karena kafir yang kayak model begini itu kita lindungi. Agar apa? Agar suaranya bisa kita bungkam. Di luar itu, di luar suara saya, di luar suara Amir, itu tidak punya kapasitas. Siapapun boleh menantang, tapi bukan suara YCC. Suara YCC itu di samping Amir, Dewan Suro. Itulah suara YCC. Begitu teman-teman, bisa dipahami kan? Di luar sana semoga paham, dan Iwan Villa yang ada di live comment, semoga paham apa yang saya katakan. Silakan Mas. Ini Pak Jul, sebentar. Silakan Pak Ahmad, tadi apa yang dibicarakan Pak Jul disampaikan dengan bahasa Arab supaya terdengar sama si Husein. Bukan kami ini, karena supaya netral ya Pak Ahmad, monggo Pak Ustadz Ahmad. Jadi yang saya sampaikan adalah ini Pak Zulfikar sebagai Amir atau Dewan Suro mengundang Husein secara resmi, begitu ya? Betul. Dan inilah undangan resminya. Ya, kita adalah Zoom resmi dan kita akan melindungi dari segi hukum kalau timang terjadi perdebatan di dalam Zoom ini, gitu ya? Betul. Oke, saya sampaikan. مساء الخير يا حسين. والآن اللي قبل شوية يتكلم اللي هو ذوالفقار، هو من أمير أو مجلس الشورى في موقع زوم ZCC، يدعوك الحوار في هذا الزوم، لأنه هذا الزوم زوم رسميا، فهو
مستعد ليحميك من الحكم إذا في شيء عن الخطأ أو حاجة. فلمعلوماتك برضو نحن في إندونيسيا عندنا للحكوم ممنوع للسب على أديان غير أديانكم. فهذا صراحة يكون مع الزوم GCC هيكون يحميك. وهذا دعوة من ذو الفكر كأمير موقع GCC. هذا الدعوة لكم وشكرا. Baik, terima kasih Ustadz telah menyampaikan tantangan atau undangan ya, bukan tantangan sebenarnya, undangan kepada kalian yang bernama Husin dengan kawan-kawan. Silakan datang ke JCC, kita akan berbicara mengenai format debat kita apa dan bagaimana. Silakan ya, silakan atur waktunya, hubungi saya, nomor telepon saya ada di YP ya, mungkin si Husin kenal itu dengan YP ataupun host yang ada di Zoom tersebut. Silakan kontak dengan saya ataupun melalui YP untuk menindaklanjuti undangan saya kepada kalian. Silakan, kami welcome kok. Kami welcome dan kami akan menyambut kalian dalam rangka keilmuan. Yuk kita sama-sama sebarkan agama dengan cara yang baik. Tetapi ingat, di JCC ini ada aturan main juga. Satu, aturan mainnya jangan menghujat personal, siapapun itu, baik Muslim maupun Kristen. Keduanya lagi, jangan menghujat sesembahan masing-masing. Saya larang keras itu. Yang ketiga, jangan berbicara politik praktis. 3 unsur itu, kalau kalian penuhi, insya Allah kalian akan aman di sini. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang ketiga itu kalian langgar, otomatis kalian akan terkick dari Zoom kita ini. Begitu Ustadz. Ya. Ini mungkin perlu dicatat ini apa yang disampaikan oleh Bung Zulfikar tadi itu, bahwa di sini ada peraturan lah, ini dicatat kita kirimkan ke Husin. Nah itu. Ini betul ini jangan pesan, ini dicatat aja ini. Nanti mungkin makanya nanti kalau sudah ada komunikasi kita bisa umpamanya minta nomor WA-nya atau apa, kita masukkan ini loh aturan di Indonesia itu undang-undang nomor sekian melarang seperti ini gitu loh. Siap, itu lebih profesional gitu loh. Jadi nggak kayak tadi tumpang tindih ngomong nggak karuan begitu. Saya pikir itu nanti usahakan aja Bang Zul untuk dapatkan nomornya Husin. Nanti saya akan coba menghubungi dia. Saya akan sampaikan, kalau perlu saya tuliskan itu nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bagaimana, kita kirim ke Husin. Ini loh aturannya kalau di Indonesia ini, bukan seperti di negara lain kita punya undang-undang dan ini dilindungi oleh negara gitu loh. Siap Ustaz. Ya, oke lanjut. Silakan. Saya lagi kontak dengan ini. Ini Pak Reski, monggo, Moreh. Bentar Bang Andi, Mereh, silakan. Ya, terima kasih. Ini juga saya sedikit tadi menyinggung ya, tadi Pak Dejul juga sempat mengatakan bahwa sekalipun itu harus diadakan debat offline ya atau di darat ya, itu kita siap memfasilitasi, dan saya juga sudah ada kesepakatan dengan Pak Dejul dan Dewan Zuro dari GCC, kita dari LRI pun siap memfasilitasi. Perlu ditranslate ke bahasa Arab? Ya. Perlu. Silakan. Perlu. Ayusen, laqad wafaq aidan min al-ari ala anani sa'usarik fi tashil wusul ala tayyirat illa Indonesia wal fanadik atna tawajudik fi Indonesia idakan hunak nikos ala al-art. Ya. Jadi yang saya jelaskan tadi kalau dalam bahasa Indonesianya, saya dari LRI juga telah sepakat akan ikut serta memfasilitasi pesawat ke Indonesia dan hotel selama di Indonesia jika debat di darat diadakan. Kita kolaborasi dari Lentera Rohani Institute dengan GCC, seperti itu. Mungkin nanti bisa dinotkan ya oleh penasehat kita di LRI, Pak Ahmad Wakid, mungkin sekalian juga Pak Ahmad Wakid. Terima kasih, Moreh. Lanjut, Bang Andi. Lanjut aja. Ya udah itu aja, yang penting
Kalau bisa diulang lagi aja, nggak apa-apa Pak Ustadz. Wakil kalau peraturan di JCC itu satu di bahasa Arabkan aja dilarang menghujat personal, menghujat sesembahan masing-masing dan berbicara politik praktis, nggak apa-apa lewat bahasa Arab dulu biar dia paham. Ketiga, terakhir bahwa Sofiatul ini penghujat di Indonesia. Sebentar lagi akan bersenggolan dengan hukum. Nggak apa-apa. Nggak usah yang itu Bang Iswandi. Ya itu aja diberitahu Pak Ustadz. Iya, nanti dia malah lari atau kita dianggap mengancam nanti. Saya pikir itu yang masalah Sofiatul itu nggak usah kita bawa-bawa lagi lah. Kita pinggirkan aja itu Sofiatul. Sofiatul ini sampah. Lanjut Bang Pak Ahmad yang barusan aja Pak Ahmad. Jadi apa yang harus saya sampaikan di sini bahwa di sini di GCC ini ada aturan yang mana tidak boleh menghujat personal, tidak boleh menghujat sesembahan, kemudian tidak boleh berbicara tentang yang berkenaan dengan politik praktis. Okay. مساء الخير مرة ثانية يا حسين. نبلغكم أنه في نظام في ZCC في نظام الحوار نحن ممنوع نسب على إله وممنوع يسوب على شخصي، فممنوع برضو نحن نتكلم عن السياسة. فهذا الثلاثة هيكون في مسؤولياتك. يعني هذا النظام في إندونيسيا، فهذا نبلغكم زي ما قلت لك. أعود مرة ثانية، ممنوع نتكلم أو يسب على شخصي، ممنوع يسب على إله غير الأديان، وثالثا ممنوع يتكلم عن السياسة. وشكرا. Cukup sudah saya ulang 2 kali itu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya suarakan ya, kalau Mas JP mendengar, ya itulah undangan saya sebagai seorang amir sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga saja bisa disampaikan, dan sekali lagi kalau nomor teleponnya tolong kalau bisa dikirim ke saya agar nanti saya kirimkan kepada Ustadz kita, biar Ustadz saya dengan si Husein bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Kalau saya yang berbicara kan saya nggak ngerti bahasa Arab itu dan juga nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi saya minta dengan sangat untuk mengirimkan nomornya Husein agar bisa berbicara dengan Ustadz saya mengenai prosedur di dalam perdebatan dan di dalam diskusi yang ada di JCC. Ya, semoga didengar ya Mas JP ya. Kalau mendengarkan tolong dijawab via WA. Terima kasih. Dilanjut yang lainnya. Oke Bang Andi, dilanjut Bang Andi. Ya. Itu kan harapanmu. Kami punya orang-orang yang pintar bahasa Arab itu punya. Ya, kalau kamu bisa punya bahasa Arab, bahasa Inggris, suruh mereka masuk ke sini salah satunya. Silakan. Ya, kamu menyuruh saya itu sebagai kapasitas apa? If you can speak English and Arabic, tell one of your men to come here and talk to us. Ya, saya kira Mas JP saya masih menghormati ya. Anda sebagai host cukup netral di sini. Saya kira nggak usah diteruskan kayak begini karena kalian tidak bisa menunjukkan legalitas kalian, dan saya anggap kalian itu grup liar, grup yang sampah ya, saya katakan begini. Saya katakan itu karena siapapun yang berdebat dengan JCC, legalitas yang harus kita pegang karena kami hidup di Indonesia, ada hukumnya. Jadi kalau mengadakan perdebatan itu harus resmi, ada legalitasnya. Dan kalau perlu saya mengundang si Husein ke Indonesia, akan kami ongkosi semua biayanya. Itu ingat kata-kata saya. Saya berkata, si Husein kalau berani datang ke Indonesia, kita akan ongkosi. Itu aja ya, Mas JP. No, because you're afraid. Oke, Pak Zul. Okay, this going to be uploaded on YouTube. Pak Zul. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan itu teman-teman, apa dan bagaimana. Untuk video selanjutnya itu isinya sampah semua, termasuk airband tadi. Ya, situlah saya bentak-bentak semua aja di sana itu. Ya, demikian teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Saya melihatnya sih kalau YP-nya itu cukup netral Pak Sul. Bagus Bang dalam Peta, boleh saya sebentar dikit? Oke, lanjut Bang. Lanjut. Boleh ya Pak Jul ya, saya sedikit berbicara.
Nah ini kalau yang saya lihat di sini ya, Sofiatul ini malah mengambil keuntungan dalam event ini gitu loh. Karena mengapa? Saya yakin dia ini di sini tidak ada sumbangsi apa-apa. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Dezul yang ada di sana gitu kan, berdasar keterangan dari siapa, Mas YP ya tadi ya, saudara YP. Nah bahkan tidak termasuk personil dari panitia penyelenggara ini. Nah, di sini yang saya lihat Sofiatul mengambil keuntungan agar ini bisa di-live-kan di channel dia untuk dia cari makan dari YouTube. Kalau yang saya ketahui seperti itu, saya baca ya, maksud saya yang saya baca arahnya ke sana gitu loh. Nah, harusnya ini mungkin pesan nih untuk Mas YP ya. Saya tidak ingin mengkritisi Mas YP karena menurut saya Mas YP cukup netral dan cukup profesional ya sebagai penengah ya di sini ya, tidak melihat oh itu kubu saya, agama saya, satu keimanan sama saya, dan di sini cukup netral sebagai orang yang ada di tengah-tengah. Saran saya sangat menyarankan orang-orang yang macam Sofiatul ini yang cuma tahu bikin rame, kapasitasnya nggak ada, lalu juga bukan masuk jajaran formasi dari panitia. Saran saya jangan diikut sertakan. Karena kenapa? Benar yang dikatakan oleh Mas Jonathan Nandar tadi. Kalau misalkan orang macam ini disertakan, tentu kesepakatan ini nggak bakal ada ujung-ujungnya selesainya seperti itu. Nah ini tidak elok yang seperti itu ya gitu loh. Mungkin juga untuk Sofiatulnya sendiri juga harusnya ini ya, mungkin saya sampaikan sedikit ya, maaf agak keras saya untuk Sofiatul. Nah saran saya ya Sofiatul, Murtadin Gadungan gitu loh. Nah harusnya Anda ini sadar diri gitu loh. Anda sebagai apa di sana gitu loh. Lalu peran Anda apa di sana? Apakah penyelenggara juga gitu loh. Kalau penyelenggara juga pada faktanya tadi berdasarkan keterangan dari Pak Dezul, dari Mas YP itu bukan termasuk jajaran. Jadi Anda nggak punya hak apa-apa di sana karena Anda bukan panitia seperti itu. Jadi lebih baik diam gitu kan. Lebih baik diam, urusi saja channelmu dengan baik gitu kan. Jangan berharap keuntungan dari situ gitu loh. Karena kamu bukan termasuk dari pengurus gitu loh. Jangan mengambil kesempatan ketika ada event besar kamu sok-sokan ikut serta untuk dapat melive-kan di channel kamu gitu loh. Nah, saya tahu kamu cari makan dari YouTube gitu loh. Jadi tolonglah cari makan dari YouTube boleh gitu, tapi ya jangan kelihatan banget kayak gitu. Maksudnya channelmu kan channel agama kan, channel dakwah dalam agamamu. Kalau kamu memang niat pengen cari makan dari YouTube dengan sahabat sana sahabat sini, bikin konten ngeprank aja di channel YouTube-nya itu lebih baik gitu. Seperti itu. Dan bohir Bang, dan bohirnya ini. Nah iya itu lebih baik ya menurut saya daripada kamu bikin channel dakwah tapi memang dari sini terlihat sekali saya bisa membedakan mana konten kreator yang niat memang berdakwah, niat bersyiar, niat menginjil, dan mana yang cari duit gitu. Itu kontras banget sama saya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan untuk orang-orang yang cuma niat cari duit gitu lah, model Sofiatul ini memang sengaja dia cari panggung. Tujuannya apa? Biar channelnya naik, dia dapat makan dari situ lebih banyak gitu loh. Nah, kalau misalkan merasa ingin mengadakan sebuah dialog, sebuah debat lintas agama, apalagi itu hal yang sensitif dalam Indonesia. Jadi kamu kalau bisa jangan semua uang monet itu masuk ke mulutmu semua lalu jatuh ke perut lalu dibuang lagi ke septic tank gitu loh. Sisihkanlah sedikit gitu kan. Masa uang 10 juta aja nggak sanggup, berangkat ke notaris gitu kan. Cantumkan pengurusmu, lalu bikin legalnya gitu loh. Paling cuma 10 juta gitu loh. Masa nggak punya duit 10 juta gitu kan, subscribermu banyak, kalah sama LR gitu. Mungkin itu aja. Gak mungkin bisa Bang, gak mungkin bisa Pak Moreh. Salah satunya begini, kalau dia melegalkan berarti kan identitas ada. Oh iya. Jadi kalau penghujat itu dia tertutup identitas. Makanya begini, sebentar Pak Bentak, supaya dijelaskan ke Iwan Villa semua, kenapa identitas kami tertera di JCC ini, termasuk di bawahnya beberapa. Jadi kalau ada orang yang tentang legalitas atau legal standing, legalitas ya, bukan legal standing, legalitas, itu berarti beliau tadi Pak Jul mengatakan dia berani. Kenapa? Nama kami sudah ada di pemerintah atau di negara, bukan kaleng-kaleng kami. Itu aja Moreh. Silakan Pak Peta. Ya, ntar Bang Peta sedikit lagi Bang Peta. Mungkin tambahan gini, kita husnuzon saja lah. Mungkin dia nggak punya uang. Kalau misalkan punya itikat baik mau melegalkan gitu kan, apa sih
Al-Mayat, Al-Hayat ya, Al-Hayat, Al-Mayat lagi, Al-Hayat ya itu ya, mau diresmikan gitu kan, misalkan Al-Hayat Foundation gitu. Kalau kamu nggak punya uang, tinggal hubungi saya CEO LRI. Asalkan jelas kamu kapan bayar utangnya, utang kamu nanti saya pinjemin. Kayak gitu, itu janji saya. Jadi biar kasihan juga sih, kasihan ke kamunya gitu loh. Kamu nafsu pengen ngadakan dialog internasional kayak gini, tapi kamu nggak punya legal gitu loh. Saya kasihan, cukup kasihan dengan kayak gitu. Kita dari LRI siap pinjamkan, yang penting dengan kesepakatan jelas bayarnya kapan. Mungkin itu aja Pak Ian, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ya mungkin ada closing dari Ustadz. Sedikit aja Bang. Sedikit aja, satu bentar Pak Ustadz supaya jelaskan. Setelah ini, sedikit aja Bang. Setelah ini pasti ada reaction dari umat sebelah. Monggo lanjut Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Monggo Ustadz Wahid. Iya, kalau dari saya sih closing statementnya jadi gini, saya pikir ini kita harus berhati-hati dan saya yakin ini Bang Zulfikar, ada Bang Yan, ada teman-teman di sini sudah Masya Allah semua ya, baik mengerti artinya tentang hukum-hukum di Indonesia. Kemudian nanti saya juga berkoordinir dengan teman-teman untuk bisa mempersiapkan dari sisi apa yang harus kita lakukan. Dan saya menunggu dari, kalau bisa, saya berharap saya bisa berkomunikasi langsung dengan Husin. Itu ya harapan saya, semoga bisa. Kalau saya yakin, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau Husin bisa berbicara dengan saya bisa meyakinkan dia. Saya bisa meyakinkan dia. Saya pikir itu dari saya cukup ya. Terima kasih Ustadz. Semoga saja didengar oleh Mas JP ya. Tadi juga saya juga minta nomor teleponnya, tapi Mas JP-nya meminta izin dulu kepada Husin. Besar harapan saya untuk Husin bisa berbicara dengan Ustadz Wahid agar komunikasi terjalin, dan insya Allah kami akan menjalin apa ya? Menjalin diskusi lah, persahabatan ya antar negara, agar diskusi ini semakin meluas, semakin menggelegar dan tentunya teratur ya. Saya bisa meyakinkan Kau Husin, saya yakin. Ya, itu bisa diyakinkan Ustadz. Semoga aja Saudara YP yang mendengarkan siaran kita bisa memantau ya. Tadi bicara dengan saya itu beliau mendengarkan kita live gitu. Dan apa yang kita bicarakan ini mereka memantau juga kok. Tapi kita bicara di sini apa adanya, kita tidak bumbui, dan di situ di dalam diskusi di room mereka terjadi pemelintiran, saya disangka kabur dan lain sebagainya. Dulu saya di sana hanya sendirian aja kalian sudah kalang kabut untuk menertibkan anggota kalian. Kalaulah itu saya ajak saudara saya yang ngerti bahasa Arab ya, nanti kalian jadi terkapar-kapar jadinya itu. Saya aja yang nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Arab, kalian sudah ribut. Apalagi saya bawa teman-teman saya yang jauh lebih tinggi keilmuannya. Gitu ya, semoga dipahami teman-teman yang di luar sana, terutama yang tadi di room, yang menyimak. Ini undangan resmi dari saya sebagai Amir JCC untuk mengundang Husin dan kawan-kawan datang ke JCC menindaklanjuti tentang tema maupun schedule yang akan kita buat. Ya, tema dan schedule kita akan buat. Silakan datang ke sini. Ayo kita berbicara di dalam Zoom JCC. Terima kasih teman-teman di semua menara siar yang sudah terafiliasi dengan JCC. Semoga saja apa yang kami sajikan, apa yang kami live-kan di sini bisa bermanfaat baik kepada saya pribadi maupun kepada saudara-saudara saya yang ada di luar sana dan juga yang berada di jamaah JCC. Ambil yang baik, yang kiranya itu enggak bermanfaat dibuang jauh-jauh. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang live dimatikan. Sabar pada sabar.